insya Allah zaman sekarang. bulan depan ini kalau saya balik mungkin ada 1-2 orang yang masuk Islam insya Allah gitu ya. Iya, Karena alhamdulillah. memang Kristen itu bang tidak boleh lagi bang. Kalau memang kamu berpikir tidak boleh lagi dipertahankan. Apalagi kalau kamu memang belajar sejarah bahwa Kristen denominasi Kristen ini dibuat di Tarsus setelah ketiadaan Yesus. Bahkan gospel ini yang dituliskan oleh Lukas 65 Masihi itu hasil karangan dari Yunani. Itu pasti kamu tidak akan betah di Kristen. Karena ternyata satu-satunya agama yang dipertanyakan tentang Tuhannya sampai hari kiamat hanya Kristen bang. Yahudi tidak, Yudaism tidak, Konghucu tidak, Buddha, Hindu tidak, apalagi Islam. Satu-satu permasalahan Kristen yang rumit adalah tentang Tuhan dan kitabnya sampai hari kiamat. Jadi kalau sudah dunia pun kamu sudah bingung, kira-kira kalau kamu menghadap Tuhan, apakah kamu tidak tambah bingung? Gitu bang. Jadi kita bukan sedang berdebat. Bukan dipertanyakan. Yang bertanya adalah di luar dari Kristen yang bertanya. Karena kalau Kristen nggak perlu dipertanyakan. 100% sudah masuk surga karena sudah mengikuti dia. Siapa bang? Bagaimana? Kami sudah 100% masuk surga bang. Oke, sekarang coba dibaca di 1 Petrus 2 nomor 10. 1 nomor 10. Coba dibaca bang. Nah, sumpah bang. Kamu tahu di situ dikatakan apa? Jangan kamu mengatakan kamu pasti masuk surga karena kamu itu ternyata pendusta, katanya bang. Itu Bible yang bilang, bukan saya. La haula wala quwata illa billah. Jadi begini bang, barang siapa yang percaya kepadaku, ini senyambung dia bang dari ayat lain ke ayat lain. Itu kan Bang Guru. Iya. Sekarang di Bible di Matius 7. Camkan baik-baik ya, Matius 7 itu 21. Ini semua yang di Kumal ini saya pasti tahu ini ayat ini. Mau Muslim, Kristen tahu ini. Iya. Di Matius 7:21 berbunyi begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sekarang ketika saya bongkar Bible dari Injil Matius sampai Wahyu 22, tidak pernah saya menemukan kehendak Bapa untuk menuhankan Yesus. Sementara 4 jaminan dari Yesus tentang hidup yang kekal, seperti di Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 6:29, Yohanes 12:28, Yohanes 12:49 sampai 50, itu kalau percaya Yesus itu sebagai utusan Bapa yang mengutusnya, itulah jaminan hidup yang kekal, utusan kepada Bani Israel. Bahkan di Yohanes 8 nomor 17 sampai 18. Sebab harus kamu bersaksi bahwa aku dan Bapakku adalah kesaksian kami benar. Karena aku datang dari Bapa dan aku bersaksi demi aku dan Bapa. Itulah 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah. Yesus Rasulullah kalau dalam Islam. Bahwa dia adalah utusan Allah. Dalam Yohanes 13 nomor 16. Seorang hamba kata Yesus tidak lebih tinggi dari tuannya atau dia yang mengutusnya. Ada yang minta naik ke host, ada yang minta naik. Jadi begini dulu bang ya. Begini. Ada telepon ini dari kampung. Oke. Silakan. Tapi gini bang, salam hormat bang ya. Iya bang. Adik anak tante aku juga coba muslim bang. Bang Alidaya terus ini guru apa? Ya. Coba baca tadi. Maksud aku jangan ada perbedaan di antara kita. Apa kehendak Bapak tadi? Itu guru-guru palsu itu. Yesus itu guru palsu kah? Wilson. Contohnya itu jangan ada lagi. Bukan guru palsu, gundul. Jangan begitu, itu diskusi nggak baik. Apa kehendak Bapak? Kehendak Bapak ketika percaya Yesus sebagai utusan daripada yang mengutusnya. Yohanes 6:24. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan mengabdi kepada 2 Tuhan. Karena kalau memang demikian, dia akan mengecewakan yang lain dan memuliakan yang satu. Apa Bapak tadi baca tuh perikop, semua perikop tuh. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bang tahu kan? Ya bang, ya bang. Ya. Adam. Silakan. Kalah sama pencipta Kau mabuk ini Wilson. Coba kau open cam, aku tahu kau ini mabuk ini. Kau orang Sabah bikin malu sejak kau di sini. Kau tidak tahu apa-apa. Ya bang, apa bang? Ini mau pamit dulu bang, biar iya, terima kasih Bang Guru. Oke, makasih ya bang. Nanti naik lagi kalau ada waktu. Intinya jangan ada perbedaan di antara kita. Iya, sehat selalu Bang Guru ya. Sehat selalu. Mohon maaf. Jangan lupa. Maaf ya, bukan. Jangan lupa. Jangan lupa nanti kalau mau tidur baca syahadat 3 kali ya.
Aman, yang penting Tuhan itu Oke. satu. Enggak masalah. Semoga itu. kamu diberi hidayah seperti keluarga kamu yang sudah muslim. Berpikir Bang dan Bang Guru, saya coba saran saya- saya Ada, baca Bang, Bible-mu Bang, perbedaan. baca Bible selalu. Insya Allah Saya mau kamu ketemu tanya Abang kebenaran. Guru. Jarang-jarang saya Abang baca. Guru. Yang penting kan karena ajaran Tuhan Abang itu. Guru, saya Ya. mau tanya. Iya, iya. Ya, boleh ya. Kenapa itu tertulis di kitabmu? Yakobus dan Matius itu kompak mereka. Matius menceritakan Yakobus dicobai iblis kan ya. Di padang gurun itu. Disuruh Iya. mengubah batu menjadi roti itu kan. Yesus. Ya enggak? Yakobus. Yesus itu, Bang. Yesus dicobai iblis. dicobai, Diceritakan oleh Matius. Iya. Ya kan? Terus Yakobus kompaknya begini. Yakobus itu menjelaskan di Yakobus 1 ayat 13. Di sana tertulis Yakobus menjelaskan sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat. Nah, Iya. sekarang iblis itu termasuk yang jahat apa bukan? Artinya itu, Bang, tidak digodai yang jahat. Contohnya, kalau yang di padang gurun itu nyata dia dicobai, Bang. Dicobai enggak Yesus menurutmu? Dicobai. Jika Ya kamu udah, anak terus Allah. Yakobus. Jadi saat Ya di dalam cerita Yakobus itu ada sebab berkesinambungan. Allah gini kan Anda Iya. dengar dulu ya penjelasan Yakobus karena Anda nggak mau baca sendiri kan ya. Ada tertulis di Yakobus 1 ayat 13 salah satu kalimatnya sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat. Tuhan itu tidak mungkin dicobai oleh iblis, kata Yakobus, katakanlah begitu kan. Iya, iya. Iblis saja gak mampu apalagi manusia mencobai Tuhan kan gitu. Kemudian Matius menceritakan kisah Yesus dicobai iblis. Tapi gini Bang ya, maaf dulu Bang ya. Ya. Udah nelpon terus ini calon orang Ya. rumah ini. Saya mau mendengar penjelasan tanggapan Anda tentang kompaknya Yakobus dan Matius ini. Mereka murid loh. Saksi Iya, langsung. nanti ginilah lagi nelpon terus calon ini. Nah, Ya kalau lagi urgent dipending aja itu. Ya enggak Bang, terserah Anda kasihan, lah, Bang. terserah Anda silahkan. Enggak. Jadi pamit dulu, Host. Host. Ya Bang. Iya, Makasih, biar Bang. pamit Makasih, dulu Bang ya. Ya. Salam sehat Oke. semuanya. Ya, salam sehat. Aduh, Besok- nggak ada besok. tanggapan, Bang. Jangan ada perbedaan Bang ya. Sama Enggak kita. closing statement dulu nih. Enggak. Ini sibuk nelpon Oh, jadi terganggu. Ya udahlah. Ha. Ya. Oke Bang ya. Salam Ya, Bang. Oke. Ya, salam sehat Bang. Klik. Jangan lupa nanti ya baca ini tadi tuh gue bilang tuh, lanjut. Yakobus Ya, 1:13. karena gini, Yakobus Bang. 1:13 ingat-ingat. PR Kalau nanti. mau aku baca kau syahadat juga bisa, Alkitab juga bisa. Jadi tidak ada Ya enggak perbedaan. apa-apa. Yang penting sesama manusia berbuatlah baik. Sesama makhluk hidup. Tumbuhan aja, bunga aja kita siram. Ya gitu. Iya Bang, karena Bang Guru, karena PR ya. Terakhir di pertanyaan surga kita di PR karena ya. di surga enggak ada lo enggak rame. Oke Bang ya, pamit dulu Bang. Itu Ya, omongan saya itu jangan dibawa dalam hati. Rusak kita. enggak lah. Enggak lah, Bang ya. mau diskusi biasa ya kita. Iya, Ya, ya. silakan. Salam Bang, salam. Iya, salah. Oke, silakan, Bang. Aku mau tanya kepada host nih. Apa? Jangan tanya saya, tanya ini Bang Zaid Ibrahim. Assalamualaikum Bang Zaid. Silakan Bang Ray. Ya, aku mau tanya kepada host nih. Host sudah makan malam? Belum. Karena jagain jaga koma apa? dari siang. Jagain Komal itu nggak bisa makan. Ayo yang mau diskusi lagi, ini mumpung Bang Ali Dayah mu'alaf dari. Ini aku mau tanya boleh nggak? Oh silakan, Amoy. Iya, ya, ini Amoy ini mu'alaf ya, mu'alafah nih dari Konghucu. Silakan. Oh banyak juga mualaf sini ya.
Aku juga mualaf. Iya. Mbak Poni Yang nanya juga siapa? mualaf. Suaranya kok mirip. Aku Yang nanya Mbak Amoy tadi. Oh, Amoy. Silakan duluan, siapa yang duluan? Itu Kak Foni aja dulu. Ya. Enggak, aku nggak mau bertanya. Nanti dikisahkan ya kemualafannya ya Mbak Foni ya. Izin ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Itu privasi. Silakan Amoy mau tanya apa? Amoy, mau nanya apa mau ditanya? Aku nanya, Bentar. boleh nggak Mbak Amoy? Tanya apa? Papi tidur nggak? Udah kayaknya papi aku mau sahadat deh. Dari tadi nanyanya Islam. Kayaknya. Kalau belum tidur, ini Mbak Amoy suruh ngobrol aja ke sini. Enggak, Santai-santai. besok kerja. Kasihan udah tua. Kang Chan tadi itu nggak nyadar ya papinya Amoy tadi itu. Oh gitu? Iya yang dari tadi kita dari Pak Sandy tadi loh, makanya kita karpet merah. Beliau pun Demokrat kan, jangan timbal-timbalan suara katanya. Oh, itu Sandy itu ya? Mau saya pertemukan sama mualaf Pak Al-Hidayah ini mengenai yang sudah mempelajari kebenaran Al-Quran kan, melanglang buana gitu. Tapi malah kebetulan udah waktunya istirahat ya, Amoy ya, papinya tadi ya langsung turun tadi. Iya, dari sore di room sini nggak berhenti kasihan besok kerja. Gimana tadi ada kesan atau ada yang didiskusikan Mbak Amoy setelah keluar dari room ini nggak? Iya banyak banget. Apa kira-kira? Jadi kayak pengen masuk Islam, cuman dia pengen tahu pengen ngegali terus soal Islam. Nanti besok katanya mau ke room sini lagi. Tadi kan dari awalnya kan nanya-nanya masalah perbedaan rukun Islam sama iman kan, sama komuni. Terus masalah tanya sunat-sunat itu juga kan. Masya Allah. Makanya doain aja Kang Chan supaya diberi hidayah ya. Bilangin aja di surga yang sesungguhnya kelak, yang bukan PHP itu, yang masih berkulup tak boleh masuk gitu. Jangan ditakut-takutin Bang Rey. Tapi saya lihat tadi sama Bang Rey akrab ya. Iya, tahu sama. Ini Mbak Moy, kalau di surga mau ngumpul sama mama masuk Islam gitu. Soalnya kalau di surganya Kristen nggak ada hubungan keluarga. Malah ingin saya tanya gini loh, Amoy, tadi kalau boleh kami terbuka ya bahwa dia itu papimu ya. Ingin saya tanya-tanya, ingin saya menyanjung-nyanjung istrimu yang sudah pergi duluan itu, betapa bahagianya dia sudah. Iya makanya aku hati-hati. Ingin ku tanya kesaksiannya, apakah meninggalnya dalam keadaan mulut tertutup dan senyum gitu. Pasti kan dia lihat langsung kan waktu itu. Oh pokoknya kalau ada papi aku besok tanyain masalah Islam aja. Soalnya mendetail banget deh soal Islam. Iya, nggak apa-apa. Ya makanya aku hati-hati, jangan sampai dia merasa tahu gitu kalau kita ini udah tahu dia papimu. Aku tadi kelepasan nanya Mbak Moy. Mbak Moy itu udah punya tunangan ya, kataku. Kelepasan. Belum ngarang belum. Tapi udah aku tarik itu ya benar ya, Mbak Amoy tadi benar. Yang jangan dilepaskan itu doa ya. Saya jadi ingat itu kisah Nabi Muhammad itu ke Abu Thalib ya. Abu Thalib itu pas di ujung dikelilingi oleh paman-pamannya yang masih kafir. Abu Thalib pun dalam keadaan seperti itu. Nabi kan bersedih gitu, karena Abu Thalib lah yang menjaga Nabi selama dakwah di Mekah gitu. Lalu Nabi berdoa supaya diringankan dosanya. Tapi Nabi ditegur dengan Quran. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberi petunjuk pada orang yang kamu sayangi, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk sesuai dengan kehendaknya. Jadi seakan-akan ayat itu mengatakan pada kita, apapun yang kita pikirkan, apapun usaha kita, pada ujungnya tetap Allah lah otoritas gitu. Makanya semua strategi pikiran kita terhadap setiap komunikasi itu seakan-akan ada yang jangan sampai dilepaskan, yaitu doa gitu. Karena otoritas itu. Makanya betul Pak Amoy tadi mohon doanya itu bagus, diberikan petunjuk gitu. Tapi kalau ayahnya tadi betul kata Pak Al-Hidayah,
berpikir waras, mungkin bisa membantu, mungkin membuka mata hati. Saya kira bisa aja itu terjadi gitu. Dan Mbak Amoy terlihat orangnya terbuka ya, jadi enak gitu. Apalagi ayahnya sudah akrab di room ini kan, Pak Munir suka ngasih suguhan kopi hangat gitu, apa candaan gitu. Tadi aja aku kasih ini kacang goreng. Nggak suka dong. Tadi yang paling mengena kalau menurut saya tentang ini, Amoy, adanya hukum baru di PB, itu perjanjian baru yang dilarang poligami, kemudian istri kedua, ketiga, seterusnya itu. Iya, itu juga tanya tadi masalah nikah siri juga sama aku juga. Hukum zina, maka Terus itu aku sama bilang hanya gitu. menghujat kakek buyutnya itu sendiri. Tadi waktu itu kan nanya kan, coba dek kamu tanya dek nikah siri. Ya udah tanya aja sendiri sama aku ngomong gitu kan. Nikah siri, poligami, tanya terus kan. Berarti ada niat berarti papi? Kayaknya sih. Enggak, nikah sirinya. Nikah sirinya. Enggak. Enggak boleh lah sama aku lah. Loh, kalau nanya kan biasanya didahului dengan ini. Enggak, kalau nikah lagi enggak boleh. Usia berapa papi Mbak Amoy? 56. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bang Rey, aku mau tanya soal pernikahan ya. Kalau di Islam itu, kalau pernikahan tanpa disaksikan wali, hukumnya apa? Tidak sah kalau wali orang tuanya masih hidup, harus dapat izin restu. Kecuali kalau sulit untuk hadir, bisa ke ini, wakil hakim. Oh gitu. Hakim, wakil. Misal orang tuanya non muslim, boleh nikah ke wali hakim. Karena syarat jadi wali itu kan harus muslim. Begitu. Nah itu kalau aku udah punya enggak, kalau aku udah punya pasangan, walinya Om Muni. Gampang, nanti kita lewat belakang. Terus yang di sampingmu siapa? Oh, ya marah. ini juga gitu loh. Kayak nggak tahu aja ini Bang Rey. Pak Tuanku Has lagi berbahagia. Enggak, bercanda. Janganlah marah. Enggak. Apa Mas Bejo itu di bawah Pak Munir, Mas Bejo. Apa mau diapain? Enggak ikut naik. Mbak yuk. Rame-rame. Mas Bejo tuh. Mau alap juga tuh. Dari Surabaya. Yang merasa pengikut Yesus silakan. Naik, Bang, kita diskusi santai. Apa yang mau dibahas? Mau tanya nih, Bang. Oh, silakan. Saya tertarik sama Bang Al Hidayah ini dari kemarin-kemarin di Komal-Komal gitu kan. Ya. Jadi backgroundnya Bang Al Hidayah ini sebelumnya itu Kristen ya Bang ya? Iya. Nah, pengen dong gitu. Sebelum ada teman-teman dari Kristen gitu kan, gimana awal mula atau perjalanannya dia sampai mualaf gitu kan, biar secara tidak langsung menambah keimanan dari yang dari awalnya Islam gitu Bang, begitu aja Bang. Iya, nanti bisa dilanjut Amoy juga ya, ini mualaf juga dari Konghucu malah ini Bang. Amin, alhamdulillah, amin. Ya. Pak Al Hidayah, monitor. Kayaknya tidur apa enggak? Tidur. Ada Bang, ada. Menyimak aja Bang. Para mualimku. Silakan inspirator kita menjelaskan perjalanan hijrahnya. Masya Allah. Ya mumpung ada 75 ya. 75 bukan 72 Bang Munir. Itu kan menjadi priming mereka 72. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, para mualimku di Indonesia. Ini memang menarik ya. Memang selalunya kami yang dari sononya ini akan dipertanyakan apa yang membuat kita ini diberi hidayah kembali kepada fitrah. Sebelum saya ke
perbahasan, saya mau bilang dulu tentang keyakinannya. Yang kita masuk ke Islam ini, jangan pernah kita bilang berpindah agama, ataupun masuk Islam, ataupun yang selalu kita katakan berpindah keyakinan. Ini konwis. Kalau saya pribadi, bila mana saya itu kembali ke Islam itu karena dipanggil oleh fitrah Allah Subhanahu wa taala sebagai hidayahnya. Kita sambut hidayah Allah. Nah, di sini ditanya, apa yang membuat saya sampai kembali kepada fitrah Islam? Sebenarnya teman-teman, ini tidak kurang daripada 20 kali mungkin saya ulang-ulang, namun tidak apa-apa karena ini perkongsian. Minimal kepada teman-teman Kristen yang saya hargai yang ada di bawah Kumal, mudah-mudahan kamu berpikir dan merenung. Saya bang demi Allah ya, di tahun 2015 silam, di kampung saya itu tidak ada satu orang pun Islam. Walaupun rumah pada masa itu karena memang kebetulan kampung, ke kotanya juga 34 km, kadang-kadang kami itu berjalan kaki separuh perjalanan baru menumpang luri. Ya, karena memang kami orang asli, orang miskin. Saya itu sebagai seorang pemain gitar gereja, memang saya ragu bang. Dengan apa yang, kan itu kalau malam minggu, kami ada belajar tentang kebaktian di gereja itu. Sampai pukul 2, pukul 3 pagi itu. Menghafal lagu-lagu rohani untuk besoknya. Tuh dia hafal siap-siap itu kodenya kan seperti apa. Nah ini, saya itu berpikir ya, saya bilang, oleh karena ada Bible, maka saya bilang coba saya cari-cari di Bible ini, adakah sesuainya pengajaran ini yang saya lakukan ini dengan pengajaran di Bible? Nah ini yang membuat saya itu memang inilah yang terutama sekali kenapa saya itu kembali kepada fitrah Islam. Sehingga Bible itu 2 tahun itu saya ulang-alik baca dari Kejadian sampai Wahyu 22 itu ulang-ulang. Dan pada suatu hari oleh karena faktor kemiskinan kebetulan bila saya habis SD 6 kelas 6 saya mencari kerja. Kebetulan di kebun kelapa sawit itu punya Islam yang punya. Namanya Akbar. Alhamdulillah sampai wafatnya beliau itu saya anggap dia itu adalah ayah saya sendiri karena kebetulan saya tidak punya ayah dari lahir. Saya umur 7 bulan, ayah saya meninggal, yang Cina itu. Nah, dia sementara saya itu ada buku kebaktian, saya selalu berdoa kalau maghrib gitu. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus agar meminta perlindungan. Kan kebetulan saya satu orang yang di situ. Dan didengar sama pakcik saya ini. Kebetulan dia datang, senyap-senyap, dia mendengar. Kau berdoa kata dia, saya bilang iya. Kepada siapa kau berdoa? Saya bilang sama Tuhanku. Tuhanmu siapa? Yesus Kristus. Dia tengok saya begitu, dia pandang saya, bilang, kamu tahu kah Yesus itu adalah Islam? Itu Nabi kalau kami. Jadi saya pada waktu itu seorang Kristen, saya bilang, anggap biasa-biasa aja lah, tidak mungkinlah berdebat karena ya kebetulan orang kita segan juga. Kalau saya bilang, iya, oh begitu, gitu aja lah. Jadi pada masa karena saya itu sambil menyelasing membersihkan kelapa sawit itu, saya juga ikut-ikutkan membelah-belah kayu gitu. Untuk kebetulan waktu itu untuk membangun surau, baru pertama kali itu surau dibangun di kampung itu. Jadi saya ikut-ikut dia membelah. Suatu masa itu saya ke rumahnya, saya bilang, Pakcik, kamu bilang hari itu Yesus itu kan Islam. Dia bilang iya. Jadi bagaimana? Saya bilang dia itu Islam. Dia terangkanlah itu surah-surah mungkin Al-Imran kah, Maryam kah pada waktu itu kan. Saya pulang. Saya bilang kalau memang betul ini Yesus Islam, sementara saya ini sudah ragu, memang pasti ada ajaran di Bible ini. Di situ kan. Nah, disitulah yang membuat saya terinspirasi dan membuka balik, mencari apa sebenarnya ajaran Yesus dan apa yang saya kerjakan di gereja, apakah tersambung atau tidak. Semakin saya membaca Bible, semakin saya temukan keterangan-keterangan tentang pengajaran Islam itu di Bible itu. Nah, disitulah sampai kepada suatu masa tanpa ada debat-debat gusir, tanpa menista, tanpa mempriming, saya langsung ke rumahnya minta syahadat. Saya bilang, Pakcik, saya mau masuk Islam, ternyata betul bahwa yang saya imani sekarang ini ternyata Tuhan saya adalah Islam. Bahkan sampai sekarang para mualim
para ikhwan fillah, saya buktikan bukan saja Yesus, tetapi bila mana Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Baqarah 67 kalau tidak salah itu dikatakan oleh Allah dia adalah seorang muslim. Musa di Ali Imran 84 adalah muslim. Isa di Ali Imran 52 adalah muslim. Maka saya boleh jabarkan pengajaran di Al-Quran sama di Bible. Kriteria pengajarannya. Insya Allah. Walau tanpa Bible sekalipun. Nah, disitulah. Itulah yang menyebabkan saya masuk Islam. Karena saya mencari tahu apakah Kristen ini adalah ajaran di Bible itu sendiri. Ternyata tidak ada. Bahkan kalau ada satu orang Kristen yang boleh menunjuk, para nabi menyebut Kristen itu Kristin itu satu ayat saja para nabi, saya dibaptis lagi. Ternyata bila saya kaji-kaji, Kristen memang bukan ajaran Yesus, sementara itu adalah ajaran oknum-oknum yang membuat suatu kitab, memasukkan nama Yesus di dalamnya sebagai Tuhan sesembahan yang harus mati untuk menebus dosa, lalu dijabarkan ke Asia. Padahal di Bible itu sendiri tertulis di Kisah Para Rasul 16, nomor 6 dan 7, mereka hendak melintasi tanah Figrea dan kota Yudea, tetapi Roh Kudus tidak membenarkan mereka. Setibanya di Mesia, Roh Yesus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Berarti menurut Bible sendiri perkataan Yesus dalam Matius 10 nomor 5 dan 6 itu benar. Ketika dia berpesan kepada memerintahkan muridnya untuk pergi, dia berpesan kepada mereka. Jangan masuk atau menyimpang ke bangsa lain atau masuk ke kota-kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Siapa umat Israel? 12 suku Lewi, anak keturunan Yakub, yang dulu dipanggil Israel itu karena dijanjikan bangsa-bangsa. Sesuai dengan Kejadian 6 dari nomor 21, Kejadian 6 sampai Kejadian 21. Tentang anak-anak Abraham. Ini dia. Jadi, simpelnya saya masuk Islam karena Islam adalah ajaran para nabi, bukan Kristen. Gitu. Walaupun saya Kristen kemudian tidak ada gunanya saya Kristen karena ternyata Bible itu mengajarkan Islam. Gitu. Demikian. Dengan Ustadz kain nama ya, mempelajari sendiri dari Bible itu. Silakan Bang Zaid mau menanggapi atau bertanya lagi. Terima kasih sebelumnya Bang Al-Hidayah, Kang Rey. Menarik sebetulnya persentase mu'alaf ini di dunia ini ya, dari saya lihat di data itu kurang lebih beberapa tahun terakhir itu peningkatan mu'alaf itu kan melonjak ya, naik tidak ada menurun atau stuck gitu kan, naik kan untuk mu'alaf ini. Kalau dibilang Al-Hidayah ini kembali ke fitrah kan. Nah apa gitu yang kita pelajari atau yang kita dengar di komal-komal teman-teman muslim ini, walaupun saya muslim ya saya juga muslim gitu kan, saya mendengar ketika ada perdebatan, bukan perdebatan ya, diskusi antara Alkitab atau dari Al-Quran, mengutip-ngutip dalil, sebetulnya masuk akal untuk teman-teman muslim itu menjelaskan sesuai dalil. Saya tidak menjelekkan komal sebelah atau apa, cuma dari kebanyakan teman-teman dari Kristen ini ketika berdebat dijawab oleh teman-teman muslim menggunakan dalil, tapi ujung-ujungnya mereka itu mengejek, menghina Nabi, menghina Allah gitu kan. Kami sebagai umat Islam gitu kan, otomatis sakit hati gitu kan. Kesimpulannya pesannya terus ini aja Bang, terus ya otomatis berdakwah di komal-komal TikTok ini tanpa hujatan, tanpa amarah, tanpa emosional gitu, agar teman-teman Kristen juga bisa melihat sendiri, mendengar sendiri, oh ya jadi teman-teman muslim ini ketika penjelasan menggunakan dalil dan tidak ada emosional, tidak framing gitu. Mungkin itu aja Bang, terima kasih sebelumnya semuanya, Kang Rey,
Bang host semuanya, Al Hidayah. Terima kasih. Iya, sama-sama Bang. Ya, Pak terima kasih Ikon, Pak Zaid. Bu David, ini Muslim atau Kristen? Alhamdulillah Muslim Bang. Assalamualaikum buat semuanya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu cuman saya buat untuk Bang Hidayah. Ini Hidayah dari tadi saya dengar kan. Terkadang saya dari lahir Islam Bang, iri sama Bang Hidayah itu iri. Irinya begini. Gitu lah. Kok dapat baru lagi gitu, terlahir baru lagi gitu, bak buku yang nggak pernah dicoret, bersih sekali gitu kan. Begitu dia masuk Islam gitu. Ini Luar kalau biasa itu. Pak Al Hidayah ini masih mending dulunya mempelajari agama Abrahamik ya dari Bible atau kisah Israel. Kalau Amoy, halo monitor Amoy. Iya. Ya, boleh diceritakan dari Konghucu ketertarikan ke Islam? Enggak ah, suka nangis gitu. Enggak apa-apa. Yang itu aja sebelum syahadat di sana. Yang kisah pahit, perjalanan pahitnya nggak usah cerita nggak apa-apa. Tenang deh, aku akan datang, hapuslah air mata. Mulai ini si Bang Munir ini. Jadi singkat cerita, beliau ini Amoy Borneo tertarik, kawan-kawannya itu Muslim, Pak Al Hidayah. Masya Allah. Terus dia tertarik, membuntutin gitu, ngikutin teman-temannya yang ke masjid. Dia hanya duduk-duduk di masjid aja gitu, ngeliatin orang Muslim berjamaah. Lama-lama dia maksain diri untuk mu'alaf. Begitu ya, Maya? Bagus. Jadi supaya jangan jadi priming sama teman-temannya, teman Kristen. Kalau kami ini bukan so pandai, bukan so digurui, bukan. Kami hanya orang biasa Bang. Saya ini kan makmum saja kalau sholat. Tidak ada apa-apa jawatan saya ini. Kecuali kadang-kadang mengazan gitu kan. Kalau kebetulan nggak ada yang mengazan, kadang-kadang saya itu nyembrong mengazan. Tapi memang saya itu belajar banyak hal. Bukan saja tentang referensi Islam, karena apalagi kalau saya terjun dalam dunia perbandingan agama ini kan seharusnya kita belajar banyak hal ya tentang kitab-kitab lain. Dan kalau Konghucu ini misalnya kan kitab mereka ini kan Shisu Wujing kalau mereka ini. Jadi kalau tentang definisi atau representatif tentang penjabaran itu, bagaimana Islam ini boleh dijabarkan bukan dengan auta tetapi sesuai dengan ilmiah dan ketetapan kata nas, ya, yang mana Islam ini mengandung beberapa kewajiban untuk manusia, perilaku manusia yang memang ada tuntunannya, pedomannya, yaitu kembali kepada Al-Quran. Seperti keadilan. Kenapa memang Islam itu adil? Karena memang teman Kristen di Malaysia ini hanya 12%. Dan justru mereka itu aman-aman saja, sebab Islam punya konsep keadilan. Begitu juga kedamaian. Kenapa Islam terlahir dengan kedamaian? Karena ternyata memang satu-satunya Rasul yang diutus oleh Allah memberi rahmat kepada sekalian alam dalam surah Al-Anbiya 107 hanya di dalam Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat itu adalah kedamaian, kesejahteraan, dan ketertiban. Nah, kenapa Islam ini juga tertib? Karena dituntun oleh ilmu-ilmu seperti akhlak, pelajaran-pelajaran yang seperti manusia awam ini harus ketahui tentang perilaku atau pribadi akhlak kepada sama manusia. Kesetaraan. Nah, kalau kesetaraan dalam Islam, sebab itulah derajat kita sebagai manusia di sisi Allah tiada imam, tiada bilal, tiada ustadz kalau di sisi Allah, ya kan? Kita semuanya adalah hambanya kalau di hadapan Allah. Jadi kebebasan, hak juga dan kebebasan ini memang ada dalam Islam. Bebas-bebas saja kalau dalam Islam. Kamu mau masuk Islam silakan, mau keluar juga silakan. Sebab itu kita mempertanggungjawabkan diri kita nanti kelak di padang mahsyar atau di pengadilan. Dan yang terakhir adalah keselamatan, karena memang Islam ini sendiri wujud karena dari kata selamat, salam. Betul apa tidak, teman-teman muslimin? Betul. Betul. Nah, kalau di sini, kalau saya mau merungkai ya, hal-hal seperti selamat. Ini kan disampaikan oleh Yesus dalam Yohanes 14:27.
Sebelum di 13-nya, 13-16-nya yang dia menjanjikan seorang penolong yang lain. Yang tiba-tiba di framing itu adalah roh. Kutinggalkan kepada kalian damai sejahtera kepada kalian, kata Yesus. Di Yohanes 14:26. Yang mana dalam bahasa Ibrani ini kan berasal dari kata salom. Jadi salom itu teman-teman Kristen, itu bukan bahasa Kristen, bukan. Tidak ada salom di Bible. Ya, tetapi oleh karena itu adalah bahasa perilaku daripada kriteria ketetapan yang dipercayai, diyakini oleh rasul-rasul yang mereka bilang rasul itu sebagai penulis gospel, sebagai Lukas dan Paulus, maka mereka ikut-ikutan shalom katanya. Ya. Nah, kemudian dalam Islam, kalau kita kuliahkan dalam semetik, assalam, ku tinggalkan assalam kepada kalian, kata Yesus. Tuh. Sehingga surah Al-Baqarah 133 itu, Elohei Avotenu, Elohei Abraham, Elohei Ishak, Elohei Yakov, Keluaran 3:6, Keluaran 3:15. Sama kalimatnya. Namun ketika kemudian ada orang-orang yang menulis dari Yunani kuno dengan kitab Septuaginta, maka sebab itulah kemudian kalimat-kalimat itu menjadi rusak. Hancurnya karena apa? Di perjanjian baru tiba-tiba ada Tuhan yang dijadikan sebagai manusia, menjadi tumbal kepada manusia untuk menebus dosa. Nah, ini di sini yang ngacunya. Sementara saya selalu bilang ke teman-teman Kristen, kita ini kan bukan untuk menghukum atau menghakimi mereka atau membawa mereka perang, tidak. Kita justru membawa mereka dialog, mengukur legalitas, kebenaran, keautentikan daripada wahyu dan kitab suci itu. Atau Tuhan yang benar, itu yang paling mutlak. Karena itulah selalu kita menyarankan sama mereka, karena kebetulan Bang, saya ini hidup di mayoritas bukan Islam, ya, saudara saya bukan Kristen, dan alhamdulillah ini kalau saya pulang nanti bulan depan ini ada mungkin ya 1-2 orang, insya Allah nanti saya live-kan juga, ada 1-2 orang yang sedang menunggu saya ini akan balik dan mereka bertanya tentang Islam, sekalian mungkin mau syahadat masuk Islam. Karena sekarang ada juga sudah 1 orang yang suaminya masuk Islam tapi istrinya masih kuat dengan dogma karena istrinya kuat di gereja itu. Jadi saya sudah berjanji sama dia, akan saya bawa di rumah saya itu mereka itu, dan saya persilakanlah bawa mereka membawa kitabnya. Insya Allah saya berjanji sama Allah tidak akan menggunakan Al-Quran dan Bible berhadapan sama mereka. Bukan so jago, tapi memang apa gunanya saya seorang Kristen kalau memang tidak tahu Bible. Begitu juga demikian kepada orang Islam. Apa gunanya seorang ustadz kalau tidak boleh menerangkan Al-Quran, betul? Betul. Nah, itulah kita yang boleh kita sampaikan kepada teman-teman Kristen. Jangan kamu bilang Islam ini memusuhi atau apa, tidak. Justru Islam membawa untuk berdamai dan mengajarkan tentang kedamaian silsilah manusia itu. Yang rahmatan lil alamin. Betul. Mungkin ini ada Pak Yusar. Pak Yusar ini Muslim atau Kristen, Pak Yusar? Bang Hidayah mau nanya nih, Bang Hidayah. Silakan. Iya. Yang ini Bang Hidayah, kemarin itu saya masuk ke Rumoten karena mohon maaf nih Bang Hidayah pernah di sana dulu kan sewaktu sebelum Islam. Jadi saya mau tanya Bang Hidayah, ini kita Muslim kok damai gitu, bukan damai sih, maksudnya ada dua argumen tapi nggak parah kali gitu. Tapi kalau di Rumoten itu waduh gila, sampai dihina di segala macam, nabi segala macam, sampai saya ngomong begini orang manusianya, ya saya bilang ini perilaku yang seperti itu perilaku apa gitu, kok bisa begitu gitu. Masya Allah. Ada sopan santun, etikanya nggak ada, pada menghujat semua gitu. Itu gimana itu Bang Hidayah? Ya, faktor makanan Bang. Ya. Oke, satu-satunya yang membuat Kristen gagal dengan slogan itulah kriteria mereka dalam mana-mana komal. Kita orang Islam ini tidak pernah di mana-mana berteriak-teriak, apalagi kalau menjabarkan tentang keimanan kita diajarkan ajaran kasih, dan kasih. Tidak pernah yang saya dengar ketika kita naik, kami Islam adalah ajaran kasih sedunia. Tidak ada begitu. Jadi, sementara yang melakukan slogan ini yang seringkali bahkan ketika ditanya tentang apakah kriteria pengajaran Yesus yang diikuti, pasti kasih yang dijawab bersama mereka. Namun kemudian ketika kita naik ke atas, maka kalau 8 orang Kristen di atas, 8-8-nya akan bertanya ke kita.
Dan mereka itu saudara, jangan bilang 8. Satu saja Kristen itu karena mereka mengeyel orangnya. Jadi mereka itu berpikir kalau mereka ngeyel itu mereka menang dalam debat. Padahal yang kita sampaikan adalah mutlak pengajaran mau dari kitab suci, Al-Quran ataupun the Gospel New Testament atau Holy Bible. Nah kalau memang narasi penghujatan, memang itu yang terbangun sama mereka bang. Salah satunya yang tidak berakhir sampai hari kiamat, Muhammad kawin 6 tahun. Wahyu di Gua Hira adalah ajaran iblis. Dan Allah katanya, na'udzubillahi min zalik, Allah katanya itu Tuhan iblis. Menyesatkan. Ini argumentasi ini yang ditandai sampai hari kiamat. Ini saja yang mereka tanya. Sementara kita, yang jelas-jelas seorang Tuhan menurut Bible sendiri, bukan manusia, bukan anak manusia. Kalau memang kita menghujat, Yesus ini kan memang terang-terang manusia. Sementara kita mengatakan mereka sedang menyembah manusia, mengabdi kepada sama manusia, ini bukan menghujat bang. Karena Yesus bilang anak manusia, dan anak manusia. Seperti di Matius 16 nomor 27. Sebab anak manusia akan turun, diiringi oleh malaikatnya dalam kemuliaan Bapanya. Pada waktu itu dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Anak manusia. Sementara di Bible mengatakan Tuhan bukan anak manusia, bilangan 23:19. Nah ini, kalau argumentasi begini seharusnya menjadi yang sudah menjadi debat kusir dan pengajaran kepada saya juga pembelajaran. Lain kali Bang Munir, kalau yang teman Kristen yang hanya tahu menghujat, yang tidak tahu menggunakan dasar itu tidak perlu dinaikkan, itu berpanjangan. Itu akan takutnya teman-teman Muslim akan kepancing dan membalas mereka. Padahal kata Allah, jangan kalau kita ini kan jelas ya, tuntunan kalau dalam Al-Quran ini jelas bahwa jangan menghina sesembahan mereka, karena takutnya mereka akan menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang mereka di sini saya mau sharing-sharing, ada 4 keimanan mereka yang tentang Yesus ini yang sampai hari kiamat juga yang dipertahankan. 1, Yohanes 8:24. Yang mana Filipus bilang, ya Allahku ya Tuhanku. Coba saya, kalau dikasih keizinan Bang Munir, saya jabarkan ini ya, satu-satu. Silakan. Ketika dia mengatakan ya Allahku dan Tuhanku, ini bukankah sedang menandakan pada orang-orang pada ketika itu adalah Islam? Sekarang saya tanya teman-teman Islam, ketika kita kaget atau kita sedang gembira dengan sesuatu itu, kadang-kadang apa yang kita bilang itu? Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Tuhanku. Jadi ternyata si Thomas ini kaget karena di 21-nya Yesus bilang, tidak percayakah akulah dia ini, tusuk, coba kau tusuk ke lambungmu, di lambungku, jarimu di lambungku katanya. Baru kemudian Thomas percaya, ya Allah ya Tuhanku. Menandakan mereka Islam pada masa itu. Yang sampai sekarang bila Islam itu gembira atau kaget kepada suatu, ya Allah ya Tuhanku. Apakah kami bilang si anu ini Tuhan Allah? Bukan begitu. Itu menandakan si Thomas itu kaget. Karena ternyata Yesus gurunya itu bangkit, gitu. Nah, ada lagi, aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10:30. Ini juga sampai hari kiamat nih keimanan mereka. Ya. Tentang Esa, yang satu Esa itu kan kalau KBBI, ini kamus bahasa kita, ini orang Melayu, ini mengatakan itu, jangankan 1,5, 2, apalagi kalau 3, itu kan tunggal 1. Sekarang saya tanya lagi teman-teman Muslim, kalau aku dan dia ini 1 apa 2? 2. Jadi esanya itu berlaku apa tidak? Kalau di sini aku dan Bapak. Tidak berlaku. Tidak berlaku kan? Apalagi kalau kita kembali kepada teks asal. Yang mana di situ hanya aku dan Bapak yang adalah satu, itu ternyata tambahannya Elai. Dari naskah kuno Vatikanus tidak ada itu, dan Bapak adalah satu, tidak ada. Oke? Nah, ada lagi keimanan mereka yang sampai hari kiamat juga. Ketika Yesus berkata di Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan dan keselamatan, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita ingin menuhankan jalan, di dalam Al-Quran itu kan banyak. Di dalam surah Al-An'am 153, agama Islam ini adalah jalan yang betul dan lurus. Ya, Ali Imran 101. Barang siapa berpegang teguh kepada Rasulullah, sesungguhnya mereka
beroleh hidayah petunjuk yang lurus. Di dalam surah Asy-Syu'ara 52, engkau wahai Rasulullah dan Al-Quran adalah petunjuk yang lurus. Surah Yasin 4-5, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah adalah seorang Rasul yang diutus, yang tetap di jalan yang lurus, agama Islam. Ketika kita sedang menuhankan jalan, apakah 5 ayat di dalam Al-Quran ini kita tuhankan? Sementara Yesus mengatakan, dia itu jalan supaya sampai ke tujuan seperti di surah Az-Zukhruf 63-64. Inni Rasulullahi ilaikum fa'budu rabbu wa rabbukum azza siratim mustaqim. Ada di Al-Quran kan itu? Karena dia itu jalan, petunjuk kepada manusia yang mengikut dia supaya sampai kepada Bapa. Kalau mengikuti ajarannya bukan menuhankan dia. Itu. Lagi Yohanes 14:9. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kamu tidak percaya. Barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jadi di Bible itu ketika Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 79, "Fawailul lillazina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Maka di dalam Bible itu juga kita temukan kata Yesus di Yohanes 5:37, "Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat." Apakah sekarang Yesus sedang berbohong? Bahkan di Matius 7:21 dan 23 Yesus mengatakan dia menyatu dengan murid-murid sama seperti dia dan Bapa adalah satu. Ya, jadi teman-teman Kristen ini bukan menghukum tapi pelajarilah Bible, jangan jalani dogma selama-lamanya karena memang dogma ini kalau kita tidak mau berpikir maka ketahuilah azab yang paling pedih di hari akhirat itu adalah ketika mendua dan mentigakan Tuhan. Padahal kata Yesus dalam Matius 6:24, jangankan Tuhan, dua Tuhan saja tidak boleh mengabdi, kata Yesus. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan mengabdi kepada Mammon selain daripada Allah. Nah, ditanya lagi saya ini ya, Al-Hidayah. Kadang-kadang ini juga sering-sering kepada teman-teman yang mualaf atau yang kembali kepada fitrah ajaran Islam. Kira-kira kenapa kita itu takut untuk murtad? Karena murtad ini kan sesuatu yang hina ya dalam mana-mana kepercayaan pun. Ini ternyata tertulis di 2 Tesalonika 2:3. Pada hari itu, kata Bible, orang yang ditetapkan harus binasa itu adalah orang-orang murtad, bukan orang mualaf. Alhamdulillah, kalau mualaf ini bahkan diberi petunjuk yang beberapa ayat dalam Al-Quran dia adalah disanjung karena dia adalah orang-orang bersih. Barang siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain daripada Allah dan Rasulullah adalah utusannya, maka dia pasti masuk surga. Ya kan? Ketika umur 8, bahkan kisah tentang Fir'aun ini juga saya ada mencari-cari belajar-belajar tentang kitab ya. Ini kan kalau tidak salah ini teman-teman muslim boleh luruskan. Firaun ini ketika mau ditutup oleh laut ini sempat dia mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya. Iya, kalau tidak salah begitu. Iya. Tapi oleh karena malaikat Jibril ini terlalu marah, benci karena dia sudah menyesatkan banyak orang, ribuan mungkin jutaan orang pada waktu itu, maka disumbat mulutnya dengan lumpur. Atas kehendak dan izin Allah. Sebab itulah mumi Firaun itu ternyata berbuka mulutnya itu mengangah. La haula wala quwata illa billah. Apakah ini bukan kebenaran-kebenaran yang dari Tuhan yang sedang kita kasih tahu sama mereka? Tetapi apakah daya dalam surah Al-Baqarah 80 ayat 18, sumum bukmun umyun fahum la yarji'un. Karena mereka memang sudah tertutup seperti yang dikatakan oleh Yesus juga dalam Matius 13:13 dan Roma 11:8. Mereka itu kita sampaikan apapun karena mereka sudah tertutup, maka terjadinya hujat-menghujat dan framing tanpa alur diskusi yang baik. Ini yang selalu terjadi. Demikian, mohon maaf kalau kepanjangan, silakan para mualim. Jadi
Contoh lain di masa Rasulullah itu Abu Lahab ya, paman Nabi sendiri itu. Sampai meninggalnya Allah tidak mau memberi hidayah sehingga mualaf. Karena fakta realnya dia memang sengaja selalu mengingkari kebenaran Islam, bahkan memusuhi. Melempar kotoran ke Rasulullah ketika sholat. Ikut melakukan serangan-serangan gitu. Ada tertulis di surat Al-Lahab. Bila mana Abu Lahab ini menganggap Al-Quran itu ngeprank ya. Surat Al-Lahab kan sudah turun nih, Bang Hidayah ya. Tentunya ini ya Mas percaya si Abu Lahab bisa saja itu memeluk Islam gitu agar surat Al-Lahab ini tidak ada kebenaran di sana. Tapi fakta sejarahnya kan memang nggak pernah mau dia masuk Islam. Itu kalau memang dia Ya, mau Bang Rey, tolong disapa tamu kita. Ya, assalamualaikum Mas Bejo. Wah, kawan lama ini. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan lama. Bang Yusar, selamat malam. Assalamualaikum. Bang Yusar 696. Ya lanjut, mungkin dia jauh dari pangkat atau tiduran paling. Ini Kristen, teman Kristen kayak ini Bang Munir. Belum tahu Bang Hidayah. Mungkin dia ketiduran atau apa gitu. Ada yang mau naik lagi nggak Pak Host? Jadi biar digantiin aja kalau nggak ngomong di atas. Nggak apa-apa, nggak ada yang mau naik juga kok. Kalau ada yang mau naik request typing. Nggak ada. Nah ini ada dua teman kita mualaf juga ini, coba kasih ini yang dua ini, si Amoy sama Sebijo. Kalau Bang Sebijo ini kan sudah kenal juga sama saya ini. Silakan, mungkin belum pernah buat ini saksian untuk perkongsian aja. Mudah-mudahan mereka yang di bawah itu merenung. Itu Bang Hidayah. Ini Bang. Kebanyakan saya juga udah sering nonton live-nya Bang Handi sama Bang Zuma ya di YouTube. Cuman saya menangkap satu permasalahan di pihak Oten ini. Oten ini dia buka data, kita buka data, padahal kitab dia juga itu semua. Kita udah bilang kitabnya tabrakan, tapi nggak mengakui. Kita comot ayat, dibilang comot ayat, padahal itu kitab dia semua, tapi dia nggak mengakui. Nah di situ saya ngambil kesimpulan. Berarti ini nggak bisa diserang dari Alkitab mereka, berarti saya harus serang pakai logika. Nah di situ saya masuk ke rumah Oten, saya coba ajak debat kan pakai logika. Udah tunjukkan Tuhanmu secara masuk akal, secara logika. Saya tunjukin juga ketuhanan saya secara logika. Siapa yang kira-kira masuk akal Tuhannya nih, saya bilang. Ya itu yang terjadi ya malah saya dibully ini segala macam. Jadi permasalahannya kayaknya dia di Oten ini dia nggak bakalan mau menerima. Kebetulan saya juga awam data mereka ya, awam saya, bahkan ngelihat Injil pun saya nggak pernah, jijik saya ngelihatnya. Ya maksudnya bukan Injil yang itu ya, tapi Injil yang mereka ini, yang Bible ini. Bible Bang. Bible, Gospel. Ya Bible. Tuh orang-orang juga jadi bebel gitu. Bebel tuh ya itu. Ya nggak nerima gitu. Karena itu saya ajak debat ini. Kita debat logika aja yuk, saya bilang kan. Tapi yang positif saya bilang. Ya, dia kasar-kasar, dia udah kasar-kasar, baru saya kasar lagi. Sampai saya bilang, mana ada sejarahnya Tuhan lahir dari lubang kemaluan, saya bilang. Lo mikir dong pakai otak, saya bilang. Tuhan apa kayak gitu, saya bilang. Sampai saya gituin. Karena dia udah kasar, ngina Nabi saya. Kalau udah ngina Nabi, junjungan, waduh, saya bilang. Di situ saya jadi kepancing itu emosi. Nah kayak gitu Bang. Memang kebanyakan Bang kita terpancing, tapi kalau boleh-boleh bertahan dan kalau sebaik-baiknya Bang kita kan mengelak yang begitu ya. Kalau yang terlalu keras ini yang hanya literasi menghujat, tidak usah dilayani. Kalau memang ini pengajaran sama saya juga langsung diturunkan aja lah. Kalau sudah tidak ada ilmu, karena kita mau mengedukasi kan. Nah kalau tentang Bible, kalau memang dia bilang mereka kita ini copot-copot ayat, itu bahkan saya kasih pulangkan sama mereka balik kita. Menurut kalian, saya ini sekarang copot ayat. Sekarang saya bahkan persilakan dari Kejadian sampai Wahyu. 1 titik atau 1 koma pun silakan dipotong atau diobok-obok gitu. Di mana Yesus bilang, dia Tuhan orang Kristen dan orang Kristen masuk surga. 1 ayat aja, mau dipotong, mau di blender silakan. Saya bilang. Karena memang tidak ada ayat itu. Sementara ini ukuran daripada kita yang beragama. Ya kan? Nah kalau begitu itu,
Memang biasa Bang, itu memang selalu terjadi di mana-mana Komal. Bukan saja di Komalnya Otin, ini kan tadi baru ini kan tadi saya ini sama siapa tadi si 77 itu. Jelang coba sekarang buktikan ketuhanan Yesus anak Maria itu dengan ilmiah. Yang dibilangnya apa kemana-mana gitu, itu tidak bakal nyambung gitu. Karena memang dalam Bible itu kalau mereka menunjukkan yang data pun itu dibantah dengan ayat yang lain. Bukan kita yang membantah, Bible yang membantah sendiri. Sebab itulah musuh terberat teman-teman Kristen itu adalah Bible-nya sendiri, bukan kita. Nah, kalau kita bilang itu gospel atau Holy Bibles dan mereka keberatan, bahkan di abad ke-19, coba teman-teman cari data. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu belum ada nama according to. Itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Melayunya, karangannya. Karangan Lukas, karangan Matius, karangan Markus, karangan Yohanes. Oleh karena semakin canggih nektaraf, diubah menjadi Injil. Nektaraf lagi diubah menjadi Alkitab. Gitu. Nah, inilah mungkin yang oleh karena kita ini bukan orang yang obo-obo ya, bukan yang ini Islam ini benar, ayo kita ke Islam, bukan begitu. Pasti kita ini, apalagi kalau teman-teman Muslim ini kan banyak belajar ya. Tentunya yang apologet Islam ini insya Allah banyak pengetahuan tentang di kitab mereka itu yang lagi mana yang tidak boleh dibenarkan sama yang dibenarkan itu yang mana. Begitu. Betul. Pak User monitor, Pak User. Pak User monitor. User. Tidur naik mau tidur. Atau lagi terhibur. Pertanyaan terakhir nih Bang sebelum saya turun nih. Buat abang-abang semua di sini nih yang mu'alaf khususnya kan. Di Islam kan kita sudah jelas Tuhannya itu siapa, nabinya siapa. Nah, yang menjadi pertanyaan ini kalau di di Kristen kan ada yang dinamakan Tritunggal dan satu lagi non Tritunggal ya Bang ya. Oneness. Ya, nah itulah. Nah, di Islam kan sudah jelas tuh siapa-siapanya, nabinya siapa, Tuhannya siapa. Nah, kenapa kalau di Kristen ini satu umat, satu agama, mungkin kenapa mereka ini berbeda pendapat? Maksudnya masih simpang siur, ada berapa Tuhan, berapa nabi ini, berapa rasul gitu kan. Yang saya tanyakan ini gimana gitu ketika mereka ibadah atau kajian oleh pendeta-pendetanya itu seperti apa sampai mereka ini keliru soal dan tidak tahu siapa nabinya, siapa Tuhannya gitu. Mungkin itu aja Bang. Saya sambil mantau di bawah aja. Mungkin ada teman-teman Kristen yang mau naik. Siapa aja yang mau jawab ini silahkan Bang. Terima kasih semuanya. Iya, sama-sama Bang. Abang host. Ya, makasih Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Muslim, ayo jabarkan aja. Bang Munir ini Munir juga kan pendeta ini, ayo. Ya, silakan. Saya bukan ini jamnya. Ayo Bang Ray, Bang Nikos, enggak, Kang Chan. Host itu enggak boleh bicara. Iya, coba ya sekalian saya tambahin nih, kok ke Protestan sama Katolik cakar-cakaran itu di debat room Muslim itu gitu gimana ceritanya juga nggak ngerti itu. Cakar-cakaran dia sampai ribut itu. Saya baru datang gimana? Itu ditanya, coba diulangi mungkin Bang Nikos. Yang perkataan abang tadi itu saya tambahin itu sampai ada cakar-cakaran itu, maksudnya cakar-cakaran ribut lah gitu kan antara si Protestan sama Katolik. Nah itu sampai saya tanya, ini orang kitabnya sama nggak sih? Sama katanya. Lah sama kok begini, saya bilang. Lah ini gimana ceritanya ini kitab sama orangnya pada ribut begini. Kristen nggak terima, yang Protestan ngebalas lagi. Waduh mulut, akhirnya kami para Muslim udah menonton aja udah. Sampai kami bilang chat-chatan udah kasih jarak, kasih ini, kasih waktu, udah biarin aja, jangan pisahin. Ya, kayak gitulah. Ya itu kemarin salah satunya malam itu di room ini juga ada namanya Pak Malikil. Beliau itu menganggap Yesus itu adalah Allah. Jadi beliau tidak keberatan ketika Yesus disebut Allah dan Yesus adalah Tuhan dan Tuhan itu harus nete, Tuhan itu harus
keluar dari rahim wanita, dia tidak masalah. Berbeda dengan teman-teman Kristen yang lainnya, yaitu yang Tritunggal. Nah, memang kita selalu diarahkan kalau diskusi dengan Tritunggal akan muter-muter gitu. Nah, dipertemukanlah kemarin, ya bukan bertemukan sebetulnya, bertemulah dengan takdir Allah tanpa disengaja. Yang Malikil ini dengan yang Tritunggal. Jadi disinilah diskusi kita ya hanya bukan memfasilitasi, kita hanya melihat saja supaya diskusinya tidak sampai ricuh gitu. Jadi teman supaya kita memberikan kesempatan lah ya bagi sebagai sesama saudara lah satu koma gitu. Nah ricuh lah. Nah kesimpulan kita sebagai outsider, kita bisa melihat dengan vulgar bahwa konsep ketuhanan di dalam Kristen pun ternyata belum selesai. Beda dengan kita. Jadi mereka memang ya seperti mungkin Bang Al-Hidayah mungkin nanti bisa kasih pengetahuan lebih. Jadi kita melihat konsep ketuhanan saja bukan diintervensi oleh non Kristen. Di antara mereka saja belum selesai. Nah, itu dia posisinya. Jadi berantemnya seputaran itu yang kemarin di sini salah satunya. Apalagi cabangnya pasti. Ya gitulah. Silakan yang lain. Ya, jadi buat Bang Hidayah itu, waduh, kadang iri saya Islam dari lahir loh. Tapi kok... Ini ngomong-ngomong, Pak User ini masih monitor nggak Pak User 6968? Iya. Oh iya Tidur Pak. kali ini. Oh. Naik buat tidur dong. Ya. Oke, gini. Aku cuma mau nambahin gini aja. Aku mengutip perkataan seorang. Jadi jika ada 2 orang saja yang dikumpulkan, itu aja bisa berbeda pendapat, gitu loh. Walaupun dia sepasang suami istri, ya kan. Lalu ada 2.500 sekte atau denom di dalam kekristenan. Ya, coba dibayangkan aja gitu loh. Kalau 2.500 denom ini atau sekte ini dikumpulkan membahas tentang ketuhanan, itu bagaimana ramenya. Jadi yang kita tahu nih kan kalau di Indonesia kan cuma Katolik, Kristen, Unitarian, ada lagi nggak tahu lagi, Mormon, terus Yahweh Yehova dan bla 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 bla. Sedangkan di luar sana itu masih ada Sabilian, masih ada lagi Baptis, masih ada lagi Anglikan, Calvinis, Lutheran dan bla 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 bla. Belum lagi Koptik, Ortodok, Assyria dan bla 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 bla. Yang kitabnya ya, yang kita tahu bahwa bukan cuma 66, ada yang 73, ada yang 85, ada yang 100, ya kan. Belum lagi ditemukannya Mazmur 151, pasal 51. Nggak banyak orang Kristen tahu itu, tapi Ortodok mengimani itu. Jadi ya bisa dibayangkan lah bagaimana kalau mereka mengadakan suatu konsili, wah, bisa rame itu. itu yang dari saya. Bang, kalau rame urusan hal-hal yang teknis itu mungkin masih ini urusannya hal yang prinsip ketuhanan. Mereka itu suka membandingkan dengan Islam, mazhab, dengan fikih gitu kan. Padahal itu udah beda gitu. Nah, itulah dia konsep ketuhanan yang sangat fundamental saja, posisinya seperti yang barusan dijelaskan. Tapi luar biasa. Karena dogma. Ya. Oke, jadi gini. Kesimpulannya begini. Kalau dalam konsep ketuhanan aja itu masih belum beres. Betul. Siapa yang berani menjamin keselamatan mereka nanti setelah mereka mati? Betul. Ayo, siapa?
Ayo, siapa? Itu siapa dulu tuh Pak Israel tuh, Israel Tambos. Monggo. Selamat malam Bang Israel. Iya nih, sorry ya, gabung ya. Iya, saya dengar saya dengarkan dari pihak Islam kan ngomongin Alkitab lah, tapi itu versi kalian lah ya, itu hak kalian nggak apa-apa. Nah, tapi yang saya bingungnya nih, kalau kalian kan jelas nih di abad ke-7 Masehi gitu ya. Nah, itu bisa ngomongin Yesus, saya juga bingung tuh. Padahal abad 7 Masehi loh ya. Semua tuh Quran kalian tuh sebelum abad ke-7 belum ada loh. Itu fakta sejarah ya. Fakta sejarah Quran ada tahun abad 7 Masehi ya. Iya. Nah, itu. Jelaskan. Silakan Sebejo atau Pak Alinya silakan. Ini Pak, aku dengar dulu. Dengar dulu. Ya, terus surat Maryam itu ya. Maryam hidup di abad ke-1 loh. Terus tiba-tiba di abad ke-7 itu Maryam siapa gitu loh. Nah, terus saya bertanya-tanya juga nih. Bejo, Pak Israel, supaya dijawab dengan proper, lebih baik satu dulu, kan udah ada 2 pertanyaan. Supaya nggak numpuk nanti ini ya. Silakan Pak si Bejo atau Pak Ilya atau Pak Kang Ray mungkin bisa bantu. Ya, Nah, kira-kira sumbernya dari mana gitu kan ya Pak Israel? Nah, gini Pak Israel, aku ini karena saya juga mau ngantuk ini, tapi gini aja supaya Anda itu paham ya. Jadi gini, Al-Quran itu pernah mengatakan begini, bahwa Nabi Isa itu tidak disalib dan tidak dibunuh. Mereka berselisih paham dan segala macam, ya kan, tentang siapa yang dibunuh dan segala macam. Itu Al-Quran yang mengatakan. Abad ke-7 Pak ya. Oke. Anda pahami ini, ya kan, Nabi Muhammad itu tidak kenal namanya Basilides. Paham? Ya. Basilides itu mengatakan, ya kan, bahwa yang disalib itu adalah Simon orang Kirene. Gospel Basilides pun juga ada. Gitu. Ya, jadi Al-Quran benar dalam hal ini. Al-Quran menceritakan ada orang yang bersisi paham tentang Isa itu dibunuh atau siapa dan bla bla itu. Itu Al-Quran mengatakan. Saya bilang lagi nih, itu di abad ke-7, berarti itu nggak nyambung. Oh, kok gini loh Pak. Belum habis penjelasan sudah selesai. Ini Pak, abad ke-7 loh ya. Gini. Jauh, ya, 600 tahun. Pak, iya Pak. Anda dengar dulu perkataan saya. Ya kan? Al-Quran itu menceritakan bahwa ada perselisihan paham tentang siapa yang dibunuh, tentang siapa, atau apakah Nabi Isa atau orang lain. Ya, dengar baik-baik ini perkataan saya. Nabi Muhammad itu hidup di abad ke-7. Basilides itu hidup di abad kedua. Ya, Nabi Muhammad tidak mengenal Basilides. Basilides itu adalah pengajar, sekolah teolog, dan ada namanya Gospel Basilides. Salah satu bunyi Gospel Basilides mengatakan bahwa yang disalib Pak, gitu loh. Jadi Anda itu kan versi Quran, kan itu seperti yang bilang Quran lo ya, yang baru ada di abad ke-7. Baik. Gini Bang Israel. Gini Bang Bejo, izin Bang Bejo. Sebelum Pak Hidayah menampar Anda sampai rontok tulang Anda, baiknya saya aja dulu lah yang level masih ecek-ecek gitu. Itu menjelaskan itu perjalanan anak kecil itu. Ya, di Al-Quran kami itu segala sesuatu itu dijabarkan, mulai dari penciptaan alam semesta, mulai dari penciptaan manusia, sampai manusia terakhir yang masuk ke surga, akhir dari dunia ini juga dijelaskan, saking lengkapnya. Jadi perjalanan kita ini masih belum sampai ke akhirat kan, tapi Al-Quran kami sudah menjabarkan dari mulai penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, sampai akhir tutup usia ini akhir
zaman ini, kiamat gitu kan, itu ada semua sampai terakhir muaranya ke surga dan neraka, ada semua gitu. Iya itu tapi di abad ke-7 loh Bang ya. Sorry sekali lagi. Itu semuanya sebelum Quran ada, ya di abad pertama sampai itu sudah ada di Alkitab. Bang, Alkitab Yahudi. Alkitab, Bang, Al-Quran belum itu, ada. Tahu nggak itu apa Alkitab? Tahu nggak? Yang Alkitab itu Bang, itu Alkitab itu penggenapan dari kitab-kitab sebelumnya. Rangkuman yang sebelumnya itu nggak lengkap. Kenapa nggak lengkap? Mohon maaf Bang ya, karena nabi-nabi terdahulu diburu Bang. Dikatain pembohong, dikatain penipu, dikatain mengarang-arang, diburu, bahkan mau dibunuh. Makanya nggak lengkap Bang. Kitabnya Zabur, Injil, Taurat nggak lengkap. Nah, pelengkapannya apa? Ya itu Al-Quran. Tapi Al-Quran ini kok bisa lengkap? Karena Al-Quran ini yang Nabi Muhammad kami itu, junjungan kami itu benar-benar berperang Bang, melawan gitu Bang. Benar-benar dilawan habis. Kalau nggak itu daripada versi kita kalinya. begitulah. Kalau gitu, Bang. Kalau di kita nggak ada kayak gitu, itu versi kalian. Maka saya bilang itu di abad ke-7, itu versi kalian. Versi, Bang. Bukan kami yang berversi, itu sudah ketentuan di Al-Quran Bang, dan hadis. Ya, Al-Quran kami nggak mungkin mengarang-arang Bang. Ya abad ke-7 loh ya, jauh loh. Iya gini Bang, abad ke-7 betul, tapi Kristen itu lahir setelah 350 setelah Islam, setelah abad ke-7 itu Bang, baru ada muncul agama Kristen Bang. Kalau bahasa sejarah lah. Kalian tuh nggak tahu apa-apa, makanya saya bilang. Kalau Yesusnya bener abad ke-1 betul. Yesusnya ya, tapi agama Kristen. Karena Yesus nggak pernah ngomong Bang, ini loh aku Tuhan, ini loh aku membawa agama Kristen. Nggak ada dia bilang begitu Bang. Lantas siapa yang mengkristenkan? Itu setelah tandingan Islam ini. Islam ada di abad ke-7, 350 tahun setelah itu barulah muncul. Kalau nggak tahu Bang, kalau nggak tahu sejarah jangan ngomong dulu. Makanya kalau nggak tahu tentang Kristen ya nggak tahu jangan ngomong. Itu kan Anda kan versi kalian, makanya saya bilang. Ayo udah gini aja deh Bang, kalau Bang masih belum saya lempar deh ke yang ahlinya deh, Bang Hidayah. Mohon Bang Hidayah penjelasan, silakan Bang Hidayah. Ya. Poin ya. Pertanyaannya apa poin? Sekarang Bang Israel bertanya tentang apakah Al-Quran itu benar sedangkan dia di abad ke-7. Sebelumnya saya mengutip satu ayat dalam surah Al-Baqarah 48-nya. Dan kami telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah mengkehendaki, niscaya kamu dijadikan hanya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu kembali, lalu diberitahukannya kepada kamu terhadap apa yang terdahulu dan yang kamu perselisihkan. Iya, saya tahu. Itu kan jangan kebakaran Bang Israel. Menurut Hosea 9 nomor 7, orang yang penurut adalah orang gila. Jadi sabar dulu Bang, kita sedang diskusi. Oke? Sekarang kamu tidak percaya dengan Al-Quran, walaupun apa yang kami jabarkan kamu tidak percaya, betul? Nggak percaya. Maka sekarang ketika di dalam surah An-Nisa 157, Allah menerangkan tentang definisi satu-satunya anak Maria yang lahir di kalangan Bani Israel ini. Dan kalau saya meminta sama kamu membuktikan 2 orang Maria pun kamu tidak bakal akan dapat itu. Nah sekarang, ketika Allah berfirman, sungguh mereka dalam keraguan yang nyata tentang siapa yang disalib. Bagaimana kamu boleh membenarkan Yesus dan Maryam di dalam Bible itu, Maria itu, kalau memang kontradiksi penyaliban? Contoh, kalau saya tanya samamu, siapa yang memikul kayu salib Yesus Bang ketika penyaliban? Coba. Yang memikul salib Yesus. Yesus berapa kilometer baru kayu salib Yesus itu setelah penyaliban siapa? Di mana? Dari tempat Yesus ditangkap, Yesus sempat memikul salib tapi dia terjatuh. Tangkap ya? Oke. Baru terjatuh berapa kilometer itu barulah dibantu oleh si Yusuf Arimatea. Yusuf. Sekarang itu dari mana kamu dapat ayatnya itu, dari mana Bang? Yesus terjatuh diganti oleh Yusuf. Tidak ada Yusuf di situ Bang. Makanya kalian kan Quran baru ada di abad ke-7 ya udah. Sekarang Al-Quran tadi saya sudah bacakan referensi
Kamu disuruh kembali kepada ajaran yang benar. Kalau memang kamu tidak percaya, maka jawabannya ada di Bible kamu. Makanya saya nanya. Di abad ke-7 kok tahu apa Quran Anggap saja tentang baru Yesus. semalam Bang Al-Quran, baru semalam. Sekarang ini jawabannya terdapat di Bible kamu. Yang memikul kayu salib Yesus ini baru memikul kayu salib, Bang. Siapa orangnya? Yesus. Oke, di mana ayat yang kamu guna pakai ini? Ada di Matius 28 tuh. Di Matius. Yesus Matius memikul kayu 28. salib, terus dia terjatuh. Kan nggak kuat terjatuh, barulah ada Yusuf Arimatea. Oke. Iya, dibantu. Oke, dibantu ya. Gini Bang, kayak gitu-gitu tuh kan cari kesalahan. Kalian Tidak, tuh versi kamu Quran, sekarang kan baru membacakan adanya Al-Quran, betul. kamu tidak percaya. Sekarang menurut Yohanes, kalau kamu tidak pernah baca, menurut Yohanes 19:17 itu Yesus sendiri yang pikul. Lukas 23:26 itu Simon dari Kirene. Di mana kamu bilang Yusuf? Lalu di mana Yesus bertukaran bergantian itu? Di mana ayatnya? Itu Yusuf dari Ayatnya di mana? Coba di ayatnya di mana Bang? Ini saya lagi nyari. Ayatnya Ada di mana? di Matius yang terakhir ketika Yesus mau disalib. Matius. Saya kan pakai HP nggak bisa buka Alkitab. Makanya kalau kamu terjun berperang, bawa pedang Bang, jangan kamu mati konyol di atas. Karena kamu sedang berhadapan sama orang-orang yang pandai Bible. Nih, saya kasih tahu nih. Saya kasih tahu coba. nih ya. Nih, dengar ya. Ini bukan tentang Yesus, tentang kalian ya. Nih, kenapa Adam Kok nggak mau tentang sujud sama kalian? Yesus? Enggak, Kan kami sedang bertanya tentang Bible-mu Bang. Matius 28 harus ya. ada Kau bilang. perbandingan dong. Enggak, harus ada perbandingan. Dengar ya. Ini justru perbandingan yang saya kasih tahu sama kamu. Bukan, dengerin dulu Coba, makanya. coba. Masa cuma lo doang ngomongin Alkitab, gue nggak boleh ngomong Quran, salah ente. Ini dengerin. Enggak. Al-Quran Kenapa kami Adam bicarakan masuk? dari tadi saudara saya menerangkan kau potong. Dengerin Kamu dulu tidak nih, percaya. makanya. Sekarang maka saya Kenapa kembalikan kepada Iblis Bible. nggak sujud sama Adam? Kenapa Gimana? Iblis nggak sujud sama Adam? Katanya. Kenapa? Bagaimana? Ayo. Kok Kenapa sujud Iblis ini? nggak mau sujud kepada Adam? Kenapa? Itu mana saya tahu Bang. Saya bukan Allah. Yang sekarang ini yang saya tanya, yang ada tertulis. Yang kamu bilang tadi kan kamu tidak percaya. Al-Quran mengatakan dalam surah An-Nisa 157, mereka itu dalam keraguan yang nyata tentang siapa yang disalibkan, mereka berselisih Ya paham buat kata Allah. apa? Kalian kan baru ada abad ke-7. Oke. Ya udah pasti ngawur. Baru lah. semalam Gimana? Bang, baru semalam bahkan Al-Hidayah ini baru kemarin gitu. Baru abad Tapi di ke-7 udah Bible-mu pasti ngawur. ternyata saya mau cari tahu ya apakah benar-benar Yesus ini disalib apa tidak, karena Al-Quran bilang tidak. Ya terserah, Ya. Quran bilang tidak. Wa Kan ma baru ada qutaluhu wa ma abad sulabuhu walakin subbi alahum. Ya, Sekarang terserah mau ketika bahas saya tanya apapun, Allah, nggak ngerti. ya Allah, Itu abad ke-7. coba terangkan. Itu Abad kenapa? ke-7 kan, udah pasti Bingung ngawur. begitu. Maka kata Allah, tanyakan di Bible. Maka saya tanya samamu, yang memikul kayu salib Yesus itu siapa? Kamu sudah bingung toh? Duh, kok bingung? Nah, Sekarang coba kan- kalau tidak bingung sekarang coba kan- jawab. Siapa yang Nih, memikul salib? Quran kalian aja udah ngawur. Kalian bilang yang disalib bukan Yesus. Tapi kalian Ya. tanya yang memikul salib siapa? Apa hubungannya? Nah, Yang makanya penting saya yang disalib buktikan. itu Yesus. Belum lagi yang ke lain-lainnya. Baru di sini saja ini permulaan bagi kamu. Nih makanya saya bilang Baru sama saya kamu tanya nih. siapa yang memikul Dengerin. salibnya, Bang. Coba. Nih, dengerin. Jabarkan sampai pagi, Kenapa ayo. Adam, Saya kenapa mute iblis ya, tidak teman-teman. sujud Ayo sama kita Adam? dengarkan apa yang dijabarkan tentang penyaliban. Coba. Kenapa Adam tidak sujud? Kenapa iblis tidak sujud pada Adam? Coba. Kenapa? Tanya. Jangan dulu ke situ, Israel. Karena iblis tahu, Itu dengar. yang tadi Karena memikul iblis salib itu tahu di ayat Adam berapa? bukan Tuhan. Nangkep ya? Iblis Oke, tahu yang Adam memikul bukan salib Tuhan. itu di ayat berapa? Israel. Yang memikul salib itu di ayat berapa? Coba tunjukkan. Sebutkan nomornya. Kenapa? Yang memikul salib dibantu oleh Yusuf itu di ayat berapa? Nomor Ada di berapa? Matius 28. Itu panjang Nggak kalau ada, Matius itu dia sampai 28. Udah, ini Yang ini di tentang depan mata penyaliban. saya. Ini di depan mata saya nggak ada satupun. Kami itu bukan kayak kalian harus apa Matius tidak. 28 itu bukan Kami sudah tidak penyaliban, itu setelah kebangkitan Bang Israel. Matius 7:52 itu Yesus sudah bangkit bersama orang-orang kudus. Kalau kamu di sini mau mengajari dogma, ini bukan tempatnya. Saya lebih tahu Bible itu. Di Matius 27, di mana kamu bilang itu bergantian coba? Di mana-mana pun juga. Kalau tidak sesuai dengan TKP itu ngawur. Abad ke-7 mau ngomong tentang Adam sampai Yesus itu udah pasti ngawur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawa data ngaco, bawa data. Bila ditanya tentang Bible-nya nyonsep, gimana? Gini, Israel katanya gini Bang Israel, saya mau tanya Bang Israel, duluan mana Yesus ada daripada Tuhan? Ngawur asli. Abad ke-7 Enggak, duluan ngomong mana Yesus sama Adam Tuhan? sampai Yesus. Duluan mana Ngawur. Yesus sama Oke, Tuhan? Israel, tolong ini. Pertanyaan Bang Al-Hidayah itu di Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-26.
Baca aja Bang, baca Bang. Betul. Itu Bang Blis, itu si Simon Kireni kan? Iya. Sementara si Israel bilang itu di Matius 28 adalah Yusuf. Sementara Yusuf itu adalah bapaknya Yesus. Menurut Matius 1:18 sampai 26. Silakan kamu ketawa karena kamu memang bahan ketawaan di sini. Kamu sok mengajari kami padahal kamu tidak tahu Bible-mu. Di 28 itu sudah kebangkitannya Yesus. Yang mengkampani Yesus itu Yusuf Arimatea. Iya, yang sekarang yang membantu, sedang ditanya samamu tentang disalib itu siapa? Nih, denger, yang disalib ya Yesus. Jelas. Yang memikul kayu salibnya, yang memikul kayu salibnya. Yang membantu, siapa? Bukan yang memikul, yang membantu. Yang memikul pertama Yesus. Yesus jatuh. Oke, pertama Yesus, yang bergantian itu di mana itu? Bang Blis, di mana ya itu Bang Blis? Matius. Gimana? Itu jelas. Yesus jatuh. Enggak ada. Coba dicariin Bang Blis dicariin. Makanya kalian kan lagi cari kesalahan nih, ya kan? Dengar ya. Bukan mencari kesalahan Bang Israel. Kami berdiskusi bukan untuk mencari salah, tapi kita sama-sama belajar. Itu namanya mencari kesalahan. Di mana kamu bilang itu? Giliran gua ngomong tentang Allah, ente ini. Nih gua ngomong mengenai Allah itu Tuhan apa bukan? Aku tanya sama lo. Tuhan apa bukan? Iya, kemana-mana kamu ngomongnya. Kalau memang mau sana sini mau diskusi, itu kita tetapkan. Kamu bersiap. Kita ke sana sini. Sekejap kejadian, sekejap wahyu. Ke Matius, ke Lukas, ke Yohanes, ke Paulus. Mau? Makanya gue tanya supaya kalian juga bilang nih. Kita jawab semua Bang Hidayah. Ya, Allah itu Tuhan saya dan Tuhannya Yesus. Dalam Lukas 4:8 sembahlah Tuhan Allahmu. Di dalam surah Al-Anbiya 25, Allah mengutus para rasul sebelum Rasulullah, memberikan wahyu kepadanya, sembahlah Dia, Allah, tiada Tuhan yang lain selain daripadanya. Itu Quran di abad ke-7, men. Nah, makanya kamu tidak percaya kan? Yang sekarang supaya tidak ngalur ngidul kita, sekarang saya tanya, yang memikul salib Yesus itu siapa Israel? Yesus dibantu sama Simon. Nah, di mana itu kamu bilang? Tadi katanya Yusuf sudah berubah ke Simon. Di mana dalilnya, Bang? Gue juga kan orang, men. Ya, bisa meleset, tapi gue enggak. Oh ya, orang kita nggak mungkin salah. Gue ini bisa meleset, tapi Alkitab coba di mana dalilnya, Bang? Enggak apa-apa. Kita bukan menyalahkan kamu. Dalilnya, Bang. Apa dalilnya? Ya di mana Yesus itu dibantu? Di mana? Alkitab gue di handphone Alkitab gue nggak bisa buka. Ada di Matius tuh semuanya paling komplit Matius karena Matius sampai 28 pasal. Di Matius keberapa itu kira-kira ya? Karena pokoknya di terakhir aja ketika dia mau disalibkan. Dia pasal 27 bisa, 28 bisa. Anggap aja ada. Iya. Dibacakan. Itu kan Via Dolorosa. Teman-teman kalian Islam aja siapa namanya Permadi itu dia tahu, kalian kan tahu bahwa Via Dolorosa ada Yesus memikul salib, dia terjatuh betul. Dibantulah sama si Simon. Ini bahkan kalau logik akal saja, mana mungkin Tuhan bisa terjatuh? Astagfirullah. Nah sekarang ini yang ditanyakan sama kamu belum ke situ. Siapa yang memikul salib Yesus? Masa itu kamu tidak boleh jawab? Itu Yesus gue bilang. Tapi dibantu sama Simon Kirene. Gimana? Kan dibantu. Di mana itu ayatnya? Dibantu itu. Makanya lo kan balik-balik ini. Yang gue tanya nih, kenapa iblis tidak sujud pada Adam? Tanya sama lo. Kenapa iblis baru dari lo jawab baru lo nanya. Itu karena iblis itu sombong, Bang. Kufur seperti kamu sudah dikasih tahu kebenaran masih sombongannya. Kenapa iblis tidak sujud pada Adam? Tanya kenapa? Kenapa iblis tidak sujud pada Adam? Satu tuh ya. Bukan, dengerin nih. Karena iblis tahu Adam bukan Tuhan. Anggap ya. Terus siapa? Siapa terus yang kenapa iblis? Kenapa kamu kesini ini mau bercerita ataupun mau diskusi? Kalau kami mau diskusi sama kamu karena kami punya acuan, kami punya data. Nah kamu di sini yang ngarang, ngalur ngidul, tidak punya data, ditanya Bible juga tidak tahu. Apa yang kamu bawa ke sini, Bang? Qurannya ngaco abis. Ya coba. Kalau Al-Quran ngaco, bagaimana kamu bilang ngaco? Ngaco. Ya coba, apa buktinya Al-Quran ngaco? Coba, apa yang kamu boleh buktikan Al-Quran itu ngaco? Coba. Ini makanya gue bilang, kenapa iblis tidak sujud pada Adam? Hah? Kenapa iblis tidak sujud pada Adam? Kalau itu saya tanya samamu, kenapa para murid menyembah Allah, kamu menyembah Yesus?
Yesus itu Allah gimana? Nah, oke. Yesus itu Allah. Di mana kamu jumpa itu Yesus Allah di mana? Di Alkitab. Di mana? Coba di Alkitab Yesus berapa itu? Yesus Wahyu. Allah itu. Yesus ngomong, akulah yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa. Tuh, Yesus ngomong tuh di kitab Wahyu. Tuh, yang itu kata Yesus atau firman Allah yang maha kuasa? Kata Yesus. Iya, firman Allah yang maha kuasa atau Yesus bilang dia maha kuasa? Iya. Kok Yesus. Iya. Yesus kan maha kuasa, makanya kalian bisa muter balik. Makanya gue tanya nih, kenapa di Yesaya 44 nomor 3, Yesaya 44 nomor 3 juga di situ dialah Alfa dan Omega, awal dan akhir, Tuhannya Musa, Tuhannya Nabi Yesaya. Kalian beramai-ramai loh. Kenapa iblis tidak sujud pada Adam? Sendiri inilah framing dari Otek. Masalah sendiri rame-rame itu menandakan bro Israel. Itu menandakan kami itu punya etika, punya attitude. Iya. Walaupun lo sendiri nggak bakal kami kermut, kami punya etika gitu loh. Ditanya tentang memikul salib Yesus saja. Coba tengok, lihat inilah kriteria iblis. Kalau iblis itu kan malah tidak malu tapi ketawa. Begini kriterianya. Kalian coba. Bisa bebas enak. Yang kamu jawab tadi, ketika Yesus itu dibantu oleh Simon, itu dalilnya di mana? Kamu bilang di Matius. Di mana di Matius itu Yesus diganti oleh Simon? Ada di Matius mikul salibnya, kan dia jatuh. Lo pikir gue nggak baca Alkitab? Di mana memikul? Di mana terjatuhnya di situ? Di Via Dolorosa itu kan perjalanan nih. Makanya di situ lihat. Kalian lihat Via Dolorosa itu kan perjalanan ke salib Golgota. Via Dolorosa. Itu Via Dolorosa itu di mana itu? Di Yerusalem lah. Gimana sih? Yang aku tanya bukan Via Dolorosa atau Rosa-Rosa. Yang saya tanya di mana kalimatnya itu memikul salib bertukaran itu terjatuh di mana kalimatnya? Kan gue nggak bisa. Kan gue bilang gue nggak bisa lihat adanya di HP gue bukan kalian hafal, gue nggak hafal kitab. Karena firman Tuhan. Berarti kamu sudah mau berperang tapi mau telanjang itu, ditelanjangkan sama Biblemu. Gitu. Ya makanya kalian tuh begini dah, makanya takut kan ketika gue tanya kenapa. Saya bacakan ya yang kamu bilang ya. Kamu pikir saya tidak tahu? Itu di Matius 27 nomor 32. Ini saya baca ini. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kiraini yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Nah, di sini dia bilang dia itu bergantian. Di mana itu? Sedangkan di 31-nya, sesudah mengolok-olok dia, mereka meninggalkan jubahnya daripadanya dan mengenakan pula pakaian kepadanya. Kemudian mereka membawa keluar untuk disalibkan. Di mana di sini terjatuh dan bergantian. Tapi itu terjadi, men. Itu terjadi. Sementara di Yohanes 19 nomor 14, yang memikul salib Yesus itu adalah dia sendiri. Quran itu salah, kan Quran bilang Yesus kok ini Al-Quran? Ini bukan Quran, bos. Ini Biblemu, bos. Enggak, makanya gue bilang kan Quran ngaco kan Quran nggak percaya kalau Yesus disalib. Tapi kalian ngebahas Yesus kan bingung kan? Coba, saya tanya samamu lagi. Menurut orang Yahudi, apakah penyaliban itu benar atau tidak? Menurut orang Yahudi ini. Benar. Nah, coba di mana di Biblemu tertulis orang Yahudi membenarkan penyaliban? Padahal saya tanyain tentang Bible ini. Jangan bilang saya ini bertanya karena tidak tahu. Murid Yesus kan orang Yahudi. Oke, murid-murid Yesus itu orang Yahudi. Sekarang 12 murid Yesus itu apakah tertulis Markus, Lukas dan Paulus? Kenapa? Kan kalian 12 murid Yesus kamu bilang orang Yahudi. Apakah tertulis Markus, Lukas dan Paulus? Apa tuh Paulus? Kalian bilang kan murid-murid Yesus itu bisa Kalian bilang kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya saya bilang nih Bang James. Ini Bang James orang ini direkam aja supaya ada lagi bahan kita ini. Ini satu orang juga orang yang lanjut dulu. Ngomong Yesus ngaco berarti. Iya. Kan kami sudah persilakan kepada antum. Di mana kamu bilang ketika Al-Quran itu salah, apakah bisa kita dengan congor saja menuduh? Coba kamu buktikan deh. Saya bilang kan kalian tadi ngomong nih Quran membuktikan Yesus yang disalib bukan Yesus, tapi kalian ngomong Yesus. Sebab Biblemu juga mendukungnya di dalam Yohanes 12:34 orang Yahudi bilang ini orang Yahudi. Sebab itu saya tanya sama Anda. Saya bertanya bukan karena tidak tahu, karena menurut Bible orang Yahudi bilang di dalam Taurat kami tertulis Mesias yang diutus oleh Allah itu hidup selama-lamanya. Bagaimana kamu berkata dia mati disalibkan? Dia hidup selama-lamanya. Emang yang disalib tubuh jasmani.
Oke. Emang kalian juga Sekarang mamanya kamu kan enggak? menggunakan data representasi, argumentasi ini dari Bible atau karanganmu makanya. sendiri? Lo kan memutar balik nih, sementara omongan gue belum dijawab. Gimana memutar balik, Bang? Makanya kamu ini sungguh beruntung. Tinggal kami kasih data dan kamu buka. Ngalihin ke yang lain. Ngaco kan? Coba, kenapa iblis tidak sujud pada Adam? Iblis lagi. Tinggal dijawab, bingung ente. Kasihan. Coba jawab. Sekarang kan kamu ditanya, menurut Bible-mu sendiri, siapa yang memikul salib Yesus? Kamu bilang Yusuf, bergantian karena Yesus terjatuh. Itu di mana tertulis? Tidak ada. Ketika saya bacakan Matius 27:32, kamu ngalihkan. Itu bergantian. Itu di mana itu tertulis? Ada. Terjatuh dia. Oh, terjatuh. Oke, di mana, Bang? Di mana? Nah, gua nggak hafal ayat lah, bukan kalian. Kalian kan memang karena Quran yang ngawur bisa hafal kan gitu. Coba. Ngawurnya di mana Quran itu? Ngawurnya di mana Quran itu? Aku bilang ini abad ke-7. Bagaimana mungkin tahu tentang Yesus? Ngawurnya di mana? Ngawurnya di mana? Nah, itu yang berkata yang disalib bukan Yesus, diserupakan. Buktikan ngawurnya di mana? Atau Anda akan saya ambil langkah hukum. Yang disalib bukan Yesus, tapi diserupakan. Kan nggak ada di Alkitab. Ayo. Tadi udah disebutkan sama Bang Al loh. Apa tadi Bang Al dalam pasal apa? Yohanes 12:34 ini menurut orang Yahudi, Bang. Ya, coba lengkapin dulu. Dalam Taurat kami tertulis, penyelamat yang diutus oleh Allah itu, Mesias itu hidup selama-lamanya. Bagaimana kamu berkata anak manusia itu ditinggikan atau tersalibkan? Coba sekarang, aduh, kok turun? Kabur karena tadi saya bilang apa, dibuktikan di mana Quran ngaconya atau saya akan ambil langkah hukum terhadap Anda. La haula wala quwata illa billah. Dia ngawur. Ini ada Pables, silakan Pables. Ada poin yang disampaikan tadi Pables. Ya. Tadi kan sudah saya jawab pertanyaan Bang Al Hidayah. Di mana itu, Bang? Apakah kamu mendukung apa yang dia bilang bahwa Yesus terjatuh baru Yusuf menggantikan dia? Kamu mendukung itu atau kamu bilang dia ngawur itu? Sebab di Bible tidak ada tertulis begitu, Bles. Pertanyaan dari Bang Hidayah, pokoknya sudah saya jawab itu di Lukas pasal 23 ayat 26. Ya, itu Simon Kirene yang memikul kan? Betul? Dari Kirene. Ya, Simon kan? Betul. Sekarang di Yohanes 19 nomor 17 itu kenapa Yesus sendiri yang memikul salibnya? Atau kalau kamu di Yohanes 19:17 itu Yesus sendiri yang memikul salibnya. Atau mungkin terlalu berat kalau Al Hidayah, silakan yang lain-lain aja dulu. Silakan. Enggak apa-apa, Bang Hidayah, enggak apa-apa. Silakan. Bang Hidayah, yang mana yang dipegang gitu maksudnya. Monitor, Bles. Iya kan, Bang Al Hidayah. Begitu kan. Bagaimana, Bang? Jadi si pemikul salib tadi itu ada dua yang berbeda kesaksiannya. Dua pegangan ayat. Yang mana yang benar nih gitu. Di Matius 27:32 itu Simon Kirene. Di Lukas 23 nomor 26 Simon. Di Yohanes 19:17 itu Yesus sendiri yang memikul salibnya. Begitu. Begitu juga jam penyaliban Yesus ya. Dalam Markus 15:25 itu jam lebih kurang jam 9. Tapi kalau di Yohanes 19:14 itu lebih kurang pukul 12. Nah, minuman Yesus itu di Matius 27:34 itu anggur bercampur empedu. Di Markus 15:23 anggur bercampur mur. Jubah Yesus yang ditanggalkan itu menurut Matius 27:28 itu ungu mirah jambu. Markus 15:20 dan 21 itu ungu. Maka Al-Quran tadi mengatakan di dalam surah An-Nisa 157 itu mereka itu dalam keraguan yang nyata. Berselisih paham mereka. Bahkan ini dibenarkan oleh kesaksian Paulus dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Saya bacakan ya. Mereka berselisih paham tentang soal-soal agama. Ini benar nggak kata Al-Quran tadi? Mereka berselisih paham kan? Dan seorang yang bernama Yesus yang disalibkan. Ini kata orang Yahudi. Bukan seorang Tuhan kami ya, orang Yahudi, bukan. Mereka berselisih paham tentang soal-soal agama dan seorang yang bernama Yesus yang disalibkan. Sedang Paulus dengan pasti berkata bahwa dia hidup.
Ditambah lagi ya, di dalam Yohanes 18, nomor 2 sampai 8 kalau kita baca runtut. Yudas ini kan murid Yesus, yang menyangkal dia, yang memfitnahnya, yang menyerahkan dia kepada orang-orang Yahudi, tentara Romawi, Raja Herodes. Di dalam Yohanes 18 ini justru Yesus yang memperkenalkan diri sebanyak tiga kali. Akulah dia yang kamu sedang cari, akulah dia. Lalu Yudas tersungkur ke belakang dan pingsan. Logik akalnya, kalau memang Yudas muridnya Yesus, kenapa Yudas tidak mengenal Yesus? Langsung ditunjuk aja, itu dia. Ya kan? Bukan Bahkan, begitu, Bang Alidaya. Tunggu. Coba. Jadi kalau baca, memang kita tidak kali ini aja bertemu Bang Hidayah. Jadi saya akui memang saya suka dengan kejujuran Bang Alidaya ini. Bang Zuma juga pernah kita jumpa. Saya sebagai Kristen ya, malu saya tidak terlalu banyak hafal ya. Cuma memang dalam Alkitab ini, maaf jangan ini ya, tidak butuh hafalan. Yang penting satu perikop dibaca, pengertiannya itu tahu dan jelas. Dan ketika baca Alkitab itu, kemarin Bang Alidayah bilang Alkitab kalau dibaca tidak berdoa ya. Saya sudah 30 tahun, saya baca Alkitab 35 tahun. Ini 40 umur saya lebih. Saya selalu baca Alkitab itu harus berdoa. Oke. Jadi kalau, maaf, ini bukan saya ini ya. Alkitab ini, kalau ini bukan koran, bukan majalah. Jadi kalau kita baca satu ayat pun tidak kita paham, maka akan beda pengertiannya nanti. Bukan pengertian karena Alkitab ini firman Tuhan. Kalau ini kan kalimatullah. Jadi kalau firman daripada Tuhan itu kita artikan dengan pengertian kita, ibarat saya yang sebutir debu mengartikan alam jagat raya ini nggak mampu, Bang Alidayah. Jadi gimana caranya? Saya ini harus Bang Bles. berdoa dulu. Saya akui Bang Alidayah ini cerdas, ya itu ya. Nah, jadi pemahaman yang abang itu tidak dari tadi saya ini loh, tidak sesuai dengan konteks Alkitab. Memang abang hafal ayatnya ini, betul saya akui. Begini cuma Bang Bles. pemaham arti dari Alkitabnya itu tidak tepat seperti yang abang narasikan itu Bang ya, maaf ya. Oke, lanjut Bang. Baik. Pada dasarnya Bang Bles, Yesus itu kamu tahu dia berbahasa apa? Originalnya Injil itu bahasa apa Bang Bles, kamu tahu? Atau tidak tahu? Atau minta saya jabarkan? Originalnya Injil yang benar itu menurut ucapan Yesus itu dalam bahasa apa? Ya, kalau Alkitab ini kan Bang terbagi dua nih. Perjanjian Lama 39. Enggak, yang saya tanya bukan tentang terbagi atau tidak. Originalnya itu berbahasa apa? Perjanjian baru itu perjanjian lama itu Bang, bahasanya itu Ibrani sama bahasa Aram. Kalau perjanjian baru itu Bang, itu bahasa Yunani. Romawi. Oke, nanti baik. Bicaranya kenapa demikian? Disinilah Bang Bles kita diuji apakah dogma ini boleh dibenarkan oleh logika otak berpikir atau tidak. Sekarang gini, kenapa kira-kira lembaga Alkitab Indonesia menyalin dalam bahasa Melayu dan tiada satu kata pun bahasa Ibrani apalagi Yunani Septuaginta dalamnya? Ini kan jadi koma ini, tanda tanya. Sementara Al-Quran yang kamu bilang bukan sejarah itu, Al-Quran itu memang kalamullah, wahyu dari Allah. Kriteria sebuah kitab suci, bila mana itu tidak kontradiksi dengan logika manusia dan hanya satu memang penulisnya kalau memang itu dari Tuhan. Itu kriteria saja. Belum kita kepada nas. Sekarang, ketika kamu mengatakan pengertian saya salah, coba kamu artikan deh. Ketika aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku, aku menghakimi sesuai apa yang kudengar, dan penghakimanku adil, karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Coba saya kasih kamu kesempatan, artikan dulu, bagaimana ini mungkin aku yang dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, coba. Gimana ayatnya? Pasalnya berapa? Yohanes 5:30. Yohanes 5:30. Coba kamu baca dan kamu artikan sendiri. Apa artinya? Oke, sabar ya Bang. Yohanes pasal 5. 30. Ayat 30.
Yohanes pasal 5 ayat 30. Ini judul perikopnya, kesaksian Yesus tentang dirinya ya. Jadi jangan salah, ini kesaksian Yesus tentang dirinya, artinya Yesus menyaksikan siapa dirinya. Ya. Baik, di ayat 30 dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Diriku ini Yesus ini ya, aku ini Yesus ya, jangan ini ya, huruf A besar ini, aku ini Yesus, Langsung tidak aja dapat berbuat apa-apa, dan diriku ini Yesus juga sendiri. Aku ini Yesus menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia ini bukan Yesus ya, ada lagi yang lain, yang mengutus aku. Nah, Oke. Sekarang coba artikan Bang. Menurut kamu artinya itu apa? Yesus berkehendak dari dirinya sendiri kah dan tidak ada orang lain selain dari Dia? Silakan dijabarkan. Baik, begini. Kita ini bicara di sini, tapi saya kerucutkan lah. Ini berbicara tentang kealahan ini, Bang Al-Hidayah ya semua ya. Jadi Yesus menyaksikan bahwa ketika Dia berbuat apapun itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus Dia. Dia ini siapa? Berarti ada lagi yang berasal dari mana? Dari sorga. Jadi begini, memang Yesus ini diutus. Oke. Jadi Yesus utusan banyak belas sekarang Yesus. tafsirnya itu kira-kira berubah atau memang demikian itu Bang Bles? Tafsirnya itu boleh diubah lagi atau memang demikian itu? Memang Yesus itu tidak berbuat apa-apa dari dirinya karena Dia menuruti apa yang diperintahkan sama Dia dari Allahnya. Iya betul. Yesus tidak berbohong. Betul. Dan Alkitab ini tidak bohong, dan saya tidak akan mau berbohong. Oke. Sekarang kira-kira Yesus utusan. Oke, sekarang kira-kira daripada apa yang saya sampaikan tadi tentang penyaliban itu, kira-kira menurut kamu tafsir saya yang mana yang salah? Ketika penyaliban, Markus 15:25 itu jam 9. Yohanes 19:14 itu pukul 12. Nah, yang pikul salib Yesus menurut Yohanes 19:17 itu Yesus sendiri. Lukas 26 dan Matius 27:32 itu Simon Kireni. Nah, itu kira-kira kamu tafsir itu yang kamu bilang saya salah tafsir itu seperti apa? Coba dijabarkan, Bang. Oke, baik. Jadi kalau masalah penyaliban jam berapa, jubahnya apa. Jadi kita kembali siapa orang-orang yang menulis Alkitab ini, ya. Supaya jelas. Segala tulisan yang dituliskan ini ditulis oleh orang-orang berbagai latar belakang, ya. Jangan lupa ya. Dan kembali, ini bahasa aslinya adalah bahasa Yunani koin ya, Yunani ya. Nah, ini diartikan lagi ke mungkin bahasa Inggris, bahasa internasional. Kemudian datanglah penginjil misionaris dari mana? Dari Eropa. Disuruh artikan ini. Langsung ke poinnya aja Bang Bles. Sekarang saya suruh kamu hurai. Bang Bles. Iya. Langsung ke poinnya aja. Sekarang saya suruh kamu huraikan. Apakah jamnya ini boleh diubah menurut kamu? Atau yang oknum pemikulnya ini boleh diubah? Kira-kira saya salah itu dari representasi yang macam mana? Bolehkah kita mengubah ayat itu? Oke, kan sudah saya bilang tadi, ini kan dari bahasa Yunani koin kepada bahasa Inggris atau misionaris zaman tahun 1800-an itu, kemudian diubah ke bahasa Indonesia yaitu Melayu. Ya. Nah, bayangkan ini Alkitab setebal ini. Oke, bisa saja itu jamnya sekian, jamnya sekian. Ya itu tidak saya bantah, saya tidak mau berdusta ya. Berarti Al-Hidayah sudah betul juga di sini ya? Tidak Al-Hidayah baca betul mungkin ya, Bang Bles? Menggugurkan iman saya tentang ini Alkitab. Nah, sekarang Al-Hidayah ini asumsi atau salah paham atau sudah betul yang dia baca? Itu poinnya yang saya mau tahu. Supaya nanti saya kasih tepukan lagi sama Anda. Ya, apa yang di dalam Alkitab ini ya sesuai dengan yang dibaca. Bang Al-Hidayah baca ini, misalnya nih betul. Warna tadi warna ungu, di Yohanes beda ungu apa tadi? Kemudian ada lagi ya jamnya jam berapa tadi? 12 dengan 9. Itu sudah betul ya, Bang Bles? Berarti Al-Hidayah tidak salah tafsir kan? Karena memang dibaca bahasa Melayunya kan?
Sekarang kalau masalahnya kan tadi saya sudah bilang Bang Blis. Tafsirannya itu bukan tafsiran itu, Bang. Itu Ya, tidak perlu tafsir memang, makanya karena bahasa Melayu, Bang. Ya toh? Iya. Saya kasih tepukan lagi sama Bang Hidayah, izin itu si Panji minta disapa itu Bang, si Panji Bang. Izin Bang. Si Panji. Halo, Bung Panji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang Panji, Assalamualaikum. Ini yang Panji mana? Orang Sarawak kah atau yang dari Sarawak kah di mana? Saya pun kurang ingat karena Melaka kemarin tuh Bang. Oh gitu. Oke, jadi Bang Des, tadi padahal awal-awal saya sudah menyampaikan di dalam gospel, apalagi dalam Ilahi itu tiada satu kata Ibrani dan Yunani di situ. Kalau tentang bahasa, Yesus itu kan mengajar dalam bahasa Grek, bahasa Suryani, Aramaik. Nah, kitab yang yang direpresentasikan oleh Yesus adalah dalam kitab teks Peshitta. Namun sekarang, ketika ada oknum yang membuat sesuai dengan Lukas 1 nomor 1 sampai 4 dan Kisah Para Rasul itu kan dari Lukas, membuat penyelidikan dari Yunani dan menulis kitab-kitab melanggar perintah aturan Yesus dalam Matius 10 nomor 5 dan 6 yang mana dia itu memerintahkan murid hanya kepada 12 Bani Israel, tidak dibenarkannya keluar masuk. Ini kan sekarang yang saya sedang baca adalah bahasa Melayu. Sekarang saya cuma meminta kamu, bagaimana kamu mengatakan kami ini orang Islam ini bukan Al-Hidayah saja. Semua orang Islam ini katanya salah tafsir, bukan begitu pengertiannya. Justru kamu sekali lagi di sini 2 kali membenarkan bahwa itu sudah benar, gitu kan? Nah, kenapa dia dalam bahasa Melayu itu? Karena bedanya dengan Al-Quran. Al-Quran itu kan kalamullah. Dalam bahasa Arab, turun kepada bahasa Arab. Apa yang diturunkan oleh Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 48 itu. Sesuai dengan bahasa kaum-kaumnya. Para nabi terdahulu juga. Dikatakan dalam surah Yunus 37 sampai 47. Sekarang bila saya membaca bahasa Melayu, itu tidak mungkin mengandung tafsir. Karena alhamdulillah, walaupun saya keturunan Cina, bapak saya Cina, tapi saya fasih kok. Bahkan saya berusaha sebaik mungkin berargumentasi dalam bahasa Indonesia supaya kamu nangkap apa yang saya sampaikan. Karena memang Bible kami yang di Malaysia ini pun berasal dari Indonesia. Itu kan? Nah, sekarang bila kita menjabarkan masalahnya, apa yang terdapat di dalam Bible, bila kamu mengatakan kami ini ngawur atau kami tidak mengerti apa-apa, bahkan kamu seakan-akan membenarkan bahwa Bible kami tidak benar. Coba, kalau ketika ada teman-teman Kristen mengatakan Rasulullah itu kawin yang baru tadi ini, kawin 6 tahun. Di mana ayatnya di Al-Quran? Tidak ada. Jadi apakah kami bilang baca perikopnya, baca tajuknya, baca kalimatnya, salah framingnya? Bukan, kami justru mengasih tahu, berusaha menyampaikan apa yang benar. Jangan begitu dong. Karena itu kan dari literasi hadis. Nah, hadis ini hanya orang yang mencari-cari salahnya Rasulullah. Padahal kami berusaha juga menerangkan. Begitu. Sekarang ini, ketika si Yohanes menulis bahwa Yesus itu yang memikul salibnya sendiri, sedangkan kamu meyakini bahwa yang di Bible itu adalah kalimat yang benar, bagaimana yang 2 orang ini mengatakan itu yang memikul bahkan Simon dari Kirene? Itu Bang. Apa yang mau ditangkap? Jamnya ini Bang. Nah, coba. Masalah jam-jam ini, jam 9, jam 12, bahkan sampai jam 3 sore itu menyatakan peristiwa terjadinya penyalipan. Penyalipan Yesus itu. Nah, itu emang tidak ada menggugurkan iman saya atau yang Kristen lainnya kalau masalah ke situ. Bukan di sini Bang Bles, bukan kita cerita untuk menggugurkan. Jangan kamu menganggap Al-Hidayah ini menganggap kamu sebagai musuh yang harus ditumpaskan. Bukan begitu kalau diskusi. Karena sebaik-baiknya diskusi itu kalau mau jujur, kita menggunakan data, referensi yang boleh dibenarkan dari argumentasi kita karena kita disimak oleh orang-orang. Saya ini Bang Bles justru malu. Ya, saya ini kan orang-orang yang belajar tentang Islam, bukan pakar saya ini. Saya sepantasnya tidak boleh berkata-kata lebih di sini karena di sini banyak guru saya. Tapi insya Allah, karena orang Islam itu dimanapun berada Tuhannya hanya Allah, dimanapun berada kitabnya hanya Al-Quran, dimanapun berada nabinya Rasulullah.
Ini yang harus dikasih tahu referensi apakah sama atau tidak. Nah sekarang, bila keyakinan kamu, dimanapun tempatnya, apakah Bani Israel dengan Indonesia Tuhannya Yesus? Di dalam Bani Israel dengan Indonesia, apakah kitabnya The Gospel, New Testament atau ilahi? Dari Indonesia ke Israel, apakah mereka mengakui agama Kristen? Ini masalah. Ya kan? Sedangkan kita menerangkan tentang ilmiahnya. Sebuah kitab suci Nas itu jadi benar kalau memang diyakini oleh semua oknum atau semua agama bahwa itu benar, yang tiada kalimat berbeda. Kalau kamu masih menyangkal tentang jam penyaliban saja yang kontradiksi dan kamu bilang itu semuanya benar. Kalau kami dalam Islam walaupun tidak menggugurkan iman kamu, tetapi justru kami kuat dengan Islam. Kenapa? Karena ternyata dalam Islam tidak ada satu kalimat yang kontradiksi dalam Al-Quran. Karena Allah sudah memberi tentangan dalam surah An-Nisa 82. Dan tidakkah mereka memperhatikan Quran? Jika sekiranya Quran bukannya datang daripada Allah, tentulah mereka mendapati pertentangan yang begitu banyak di dalamnya. Walaupun demikian, kami coba sedaya mungkin menerangkan ini terhadap kamu, kepada kamu, menerangkan ini yang benar. Dan sebenarnya ini yang di Bible kamu yang kamu tidak pernah baca. Kamu bilang tadi sudah 42 tahun membaca Bible. Tapi justru saya masih bertanya-tanya, ini ayat di mana, ayat di mana? Kamu masih keliru tentang apa yang saya tanya. Kalau saya insya Allah, coba tanya saya bang tentang ayat Bible. Kan saya ini justru mengasih tahu sama kamu, setidak-tidaknya acuan kita dalam diskusi inilah kebenaran mutlak yang tidak boleh diobo-obo oleh manusia. Begitu bang, Bang Bles. Ini Bang Al-Hidayah. Gini bang, gini aja ya. Saya bukan tipikal orang yang berdebat. Saya tidak suka. Ibaratnya kalau Alkitab dengan Al-Quran, Kristen dengan Islam, itu ibarat kita melihat angka 6 dengan 9 itu di sisi yang berbeda. Jadi di posisi Abang Al-Hidayah itu angka 9, di posisi saya itu angka 6. Nah gini aja bang, saya mau buat satu pekabaran nubuatan sama abang ini. Saya tidak bohong. Baik. Kita tidak bicara lagi Kristen benar, Islam benar, bukan itu lagi bang. Saya hanya belajar pada akhir daripada sejarah dunia ini melalui Alkitab dan Al-Quran. Kita tidak usah lagi menyatakan ini kita benar, ini tidak. Musuh kita itu sebenarnya kalau saya ya iblis, setan ya kan. Kalau di Quran itu yang saya pelajari Dajjal. Ya, kedua dari bagaimana ciri-ciri setan ini bang? Tunggu saya dengar ini bang ya. Ya. Jadi saya mau kita yang muslim belajar kedatangan Dajjal itu bagaimana. Bagaimana ciri-cirinya, kapan. Saya sebagai Kristen mempelajari kedatangan Tuhan saya, Tuhan Yesus. Kedatangan yang kedua, saya harus belajar dan diri kita masing-masing di satu sisi benar, bukan itu lagi bang. Setan tertawa bang, seperti ada lagu Indonesia, dan semua setan tertawa. Kalau sakit hati bang Al-Hidayah saya buat, siapa yang tertawa? Setan. Kalau saya sakit hati dibuat abang